Iya, selamat datang kembali di acara Ngobrol Santai Papan Jari bersama gua Angga Panda. Kita udah masuk ke episode 5 nih. Episode 5 hari ini masih eh, pengumumannya kayak kemarin kalau Hendra belum bisa join karena Hendra lagi ada sibuk, sebenarnya lagi ada deadline. Jadi deadline kerjaan dia sibuk banget nggak bisa join, dan apalagi ditambah episode kali ini agak spesial, kita ngerekordnya hari Kamis karena di weekend bakal ada Idul Adha. Jadi kita majuin recordingnya hari Kamis. Biasa nggak sendiri, di episode kali ini gue bakal ditemenin sama Ayub Edward nih. Apa kabar nih Ayub? Halo Om Angga, baik baik baik. Baik-baik, Om Angga gimana baik? alhamdulillah baik kabarnya nih. Jadi Ayub jauh-jauh nih join sama kita. Ayub lagi pulang kampung nih ya, lagi di Bukit Tinggi. Iya, pulang Iya, kampung. Cuman tetap jauhan Om Angga lah. jauh Sekarang dari jam berapa sini. tuh Om di sana Om? Sekarang jam 6 pagi. Di sini Eh, Kamis, di sini jam 10 kan. j- Jam 6 pagi. jam 6 pagi Ih, biasa. Tapi pagi udah sekali. udah terang, udah terang. Oh iya, jam 6 udah terang. Udah subuhnya kan jam setengah 4. Oh iya juga sih ya. Iya, Benar-benar. jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol kayak biasa sama Ayub nih, sebelum ngobrol Ayub, di awal ada pengumuman. Selain tadi Hendra belum bisa join, kita bakal ngumumin pemenang giveaway episode lalu yang bakal dapetin powerbank yang big dari Hendra. Oh iya iya iya. Ya nanti biasa umumin di akhir yang random. Oke. Terus hari ini kita bakal giveaway-nya disponsorin sama Ayub nih, sama Atabex ya. Boleh boleh Jadi boleh ya, boleh. sama Iya iya. sama Siap. Atabex fingerboard kita bakal dikasih Oke. deck apa Ayub? Yang mana kemarin? Yang Saka series Yang dia. Saka series ya. Yang Saka series itu yang ini kan eksotik kan? Iya, dia Iya. mau kayak yang kayak ada lapisan rosewood gitu, Iya, rosewood. nanti Iya. fotonya biasa lah kita taruh di Mm-mm. bawah. Jadi nanti Oke. biasa caranya di belakang gimana bisa dapetin deck Atabex versi seri Saka. Kita nggak terlalu banyak pengumuman di awal, mungkin nanti ada pengumuman di belakang, tapi kita langsung mulai aja nih ke yang inti acaranya, ngobrol-ngobrol sama Ayub nih. Kalau gua kan kenal sama Ayub dulu dari dulu cuman di media sosial, bahkan sampai sekarang kita Sampai sekarang bener. kita belum pernah ketemu ya Ayub ya. Ini tatap muka juga pertama kali nih Om. Masa? Terus virtual lagi. Oh iya, benar benar benar. Jadi Kita belum pernah ketemu kan? belum pernah Belum, belum, ketemu. Jadi belum. buat yang nggak tahu, jadi Ayub ini yang salah satu yang ikut di Kita Satu volume 1 ya Ayub dulu ya. Eh, Ya a- beruntung a- sekali lah pada itu. iya, Ayub Ayub ngirim video untuk kita bikin Eh, project video Kita Satu, terus Ayub masuk. Nanti kita bahas walaupun juga lah. pas sekarang lihat triknya kayak aduh enggak banget deh. Enggak, tapi Cuman di zaman itu udah wah iya, oke udah gitu. keren itulah 2010. Jadi kita track back deh Ayub. Ayub cerita Iya lah. benar Om. Ayub kan di Bukit Tinggi nih. Dulu kenal Mm-mm. fingerboard gimana ceritanya gitu. Awal-awalnya kenal fingerboard. Awal-awal tinggal pas nih Om, pas Hmm, podcast kali ini nih kayak nah di sini nih tempat nih ruangan ini dulu pertama kali. di rumah ya. Jadi kayak wah kayak kebetulan nih podcast Heeh, udah lagi mudik juga kan. heeh, heeh. Jadi kayak awalnya itu dari teman sih. Hmm, Kan pas SMA tuh gue seneng nonton video skate nih. Lebih ke hmm. nonton video skate luar kan. Tunggu, itu udah Nonton video SMA. skate. Udah Oh, udah dari kelas SMA. Hmm, 1 kelas 1 lah, kelas hmm, 1 hmm, SMA kelas 2 gitu. hmm, Nonton video skate hmm, terus nggak sampai temen kan sering mampir ke sini juga tuh zaman SMA. hmm, Pulang mampir ke sini gitu. hmm, Nah, ada satu teman gua Om dulu hmm, tuh di atas di sebelah kanan kiri kiri gua nih ada hmm. skateboard kan di atasnya, Oh iya skateboard betul. kecil itu. Nah itu Penny itu ya. bukan penny sih, itu jadi kayak skateboard yang kayak sekarang ada yang di Gramet yang kecil itu loh. Oke 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 oke. Cuma itu kayak ada teman gua kesini ngeliatin skate itu, ini skateboard atau apaan kata dia kan, kok kecil sekali. Hmm, Emang skateboard cuman ya nggak tahu juga kenapa bikin ukuran segitu gitu. hmm, Terus teman gua itu bilang kan, pas gua kemarin ke Medan, kayak dia ke Medan liburan ke Medan hmm, ngeliatin kayak ada skateboard yang buat jari kata dia. Gua hmm, bilang gantungan kunci gitu kan. hmm, Bukan, kayak bisa dimainin juga. Dari situ penasaran lah. hmm. Gua nge-search apa waktu itu kayak di YouTube kan udah mulai booming juga tuh dulu tuh. Betul. Udah mulai ada kan. Hmm, hmm, Nah, gua nge-search kayak finger skateboard gitu kan. hmm, Keluarlah
video-video luar itu kan, wih Hmm. ada loh Hmm. fingerboard, oh diliatin, oh namanya fingerboard. Hmm. Dari sana lo kayak, wah seru juga nih, seru juga. Cuman nggak tahu belinya di mana waktu itu. Hmm. 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 Cuman gue kayak tetap terus-terusan nyari gitu om, kayak apa, liatin forum apa segala macam. Hmm. Akhirnya nemu lah Papanjari. Oke. Dulu kan kayak Papanjari itu blogspot ya om ya, bener Kenapa? nggak sih? Sorry? Blogspot gak sih? Blogspot. Iya, Blogspot. Iya kan, Hmm. bener kan? Ya itu Hmm. dulu kan, wah ini ada, nih, wah ada nih ternyata komunitasnya di Indo. Hmm. Ya, pas gue liatin, cuman waktu itu belum belum kelihatan tuh mau beli yang mana gitu kan. Hmm. Belum, pokoknya baru tahu, oh ada komunitasnya. Hmm. Nah, terus waktu ada acara sekolah gitulah ke mana gitu, keluar kota, Hmm. gua nggak sengaja om nemu apa, gantungan kunci dari akrilik. Ini gua masih ada nih. Nah, Ah, oke, yang gua copot ada nih grafiknya gantungan di kunci kan. dalam. eh Heeh. nah ini kayaknya bisa nih dimainin nih gitu kan, bentukannya udah bener nih, bentukan Heeh. shape-nya nih. Heeh. Gua belilah ini dulu awal ini, cuman kayak kayak kok kayak nggak ini ya gitu kan. Pas ngeliatin web lagi, Heeh. nggak tahu, liatin yang Papanjari, nggak tahu Facebook ya, lupa. Di Hmm. sana temulah yang jual tech deck tuh, Hmm. Mas Krisna. Hmm. Sekarang Yogyakarta Finger Shop. Ya, Yogyakarta. Sekarang dulu kan dia di Bali. Dulu di Bali juali. Apa memang Ya dia kan kayak, dia punya bisa dapetin tech deck tuh. kayak Hmm. emang dia tuh dulu si apa, Mas Krisna post jualan tech Hmm. deck kan dulu kayaknya Hmm. sih. Betul, betul tech Di deck. sana Hmm. lah, wih, ada nih tech deck. Pas itu gue beli, harganya juga masih 100.000 gitu tech Iya, deck dulu. heeh, heeh. Ya udah deh, beli tech deck. Dan karena gue sekarang lagi di Bukit Tinggi, tech Hmm. deck ada nih, tech decknya juga. Masih ada disimpan. Tech Wah, keren nih. decknya ini, nih packagingnya ada. Wah, mantep ya kalau gue mau udah hilang Yang lain semua. itu kayak kebiasaan gini om, apa Disimpan-simpan. kayak ada Memori yang ya, memoris tuh kayak, buat oh ya memori ya. simpan dulu deh. Ada. Jadi inilah gua beli pertama, belajar banyak ngulik trik sini nih dulu, kayak sofit, kickflip, heel flip juga sih. Impossible ya, impossible. Nah, impossible everywhere. Impossible everything, bisa impossible Everything bener. Casper gitu-gitu segala macam. Itu berarti oke, berarti kan tadi lo dikasih tahu temen tapi soal skateboard kan, terus sama fingerboard yang di Medan. Tapi kalau main Hmm. main sendiri, main di Nah, Bukit Tinggi sendiri atau gimana? Ada temen atau? awalnya sendiri sih. Jadi kayak ada beberapa orang yang gue racunin di kelas gitu. Mm, Ada loh gini 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 gini. Jadi kayak ada beberapa yang, wah boleh tuh, boleh tuh. mm, Jadi mm, waktu dulu gue beli tech deck itu kalau nggak salah gue sempat beli langsung 4 biji atau 3 gitu. mm, mm, Jadi ada temen juga yang pengen gitu kan mm. beli bareng-bareng. Cuman kayak dari semuanya gue doang nih om yang kayak beneran Niat. gue harus bisa gitu. Mm, Gue mm, ngeliatin video YouTube kan. mm, Video YouTube yang pertama gue lihat tuh kayak ada dulu tips and tech deck. mm. Terus Christian ya, Christian, Gary Chen, Gary Gary Chin, Gary Chen, Gary Chin. Gary Chen. Nah, Christian Christian mah itu yang YouTuber skateboard. skate, ya skate YouTubers. Heeh. Terus iya di sana video itu sih lah kayak how to dulu kan kayak beberapa trik skate udah tahu tuh, kayak ollie, Mm, kickflip kan udah tahu namanya. mm, mm. Gue kayak how to kickflip On apa on fingerboard. fingerboard gitu Mm. misalkan kan gitu. Gary Oh Chin ada yang nih, pertama kali muncul pasti. iya ada video dia tuh kayak apa yang dia openingnya kayak kickflip, frontside flip, backside flip, Oh apa iya, gitu. betul Wih, betul ini betul. udah jago nih orang nih. Heeh. Ini gimana nih caranya, liatin itu terus, liatin terus nggak lama keluarlah video, bukan keluar sih, gue ketemu video yang Asmut yang ada Herrick. Oke. Dia kan ada 2 tuh. Nah Mm, itu tuh sampai sekarang juga kayak ngulang-ngulangin video itu kayak, dan Elias Asmut di zaman itu udah kayak gitu mainnya gitu kan. mm, mm, Itu tuh yang kayak bikin jadi motivasi juga, mm, kayak sering bikin video nih ntar nih kalau bisa nih, mm, buat belajar ngulik dari situ. mm. Soalnya yang apa, Taylor Rosenbauer belum ada tuh om, Oh iya, heeh. yang Disney Motion. Betul betul. Kalau ada, nah dia tuh dari 2013 gitu kalau nggak salah si Disney Motion. Heeh, Disney Motion Teller.
Kan itu lebih detail tuh kalau buat betul. tips and triknya dulu. Betul. Awalnya ya kelihatan kayak si itu si Gericin bener. Gary Chin, bener ya, booming. Mm-mm, mm-mm. Itu berarti 2009 2010. Ya 2009 Iya 2010. 2009 kayak tangan ke akhir deh Mm, mm, 2009-nya mm, gitu. mm, mm. Mm. Terus kan akhirnya Ayub ikut kita satu gitu. Tapi kan oke, gue dengar dari Hendra, Ayub pernah ke Jakarta. Itu tahun berapa Ayub? Yang gue nggak ketemu tuh. Gue lagi kerja apa gimana. Pokoknya ada Hendra cerita ada yang datang. Dulu kan Ayub ngenalin namanya bukan Ayub kan, tapi Yobe. Yobe kan, Yube, Yube Yobe, Atabek. Yobe Atabek gitu kan, ngenalin diri Yobe Atabek. Terus si Hendra cerita ada anaknya kecil-kecil gitu datang jauh-jauh dari Padang, kata si Hendra gitu kan, dari Bukit Tinggi main. Heeh. Nah itu tahun berapa Yub? Nah, sebenarnya gua nggak jadi mampir. Nggak jadi mampir. Oh Nggak, tapi schedule kontak itu kan kontak Hendra apa gitu ya. tadi kontekannya iya. Gua Heeh. tuh kan sebenarnya kan kayak ada dulu kan masih SMA di sini, kakak kan Mm, udah kuliah di Bandung. mm, mm, Jadi sebenarnya gua tuh mau ke Bandung kan. mm, mm, Nah, kalau nggak salah itu tuh berbarengan sama ada acara apa gitu. Cuman tapi bukan TKOF, kayak ada mm, event apa gitu mm, di Dead Boy. mm, mm, Terus kayak wah gua pengen datang nih. mm, Tadinya pengen datang soalnya ada si kakak bakal nemenin mm, tadinya. mm, Taunya nggak jadi, kakak nggak bisa kan. mm, mm, Wah, gua di Jakarta sama siapa nih, nggak tahu, nggak kenal siapa. heeh. Jadi kayak ya udah deh nggak jadi. Ketemu Oh, teman-teman Bandung aja jadinya. oh nggak jadi Nggak ya? jadi om, Soalnya kalau nggak kalau jadi. Hendra kalau nggak salah ceritanya sempat datang ke Dead Boy, enggak ya? Enggak ya? Nggak Oh jadi. nggak jadi ya. Jadi Nggak jadi. langsung langsung ke Bandung. Iya emang di Bandung. Tadinya kan ke Bandung dulu, terus Mm, mampir dulu ke Dead Boy, mm. nggak jadi. Berarti 2011 itu 2010 2010 ya kalau 2010 nggak salah. 2010. Mm-mm. Soalnya kan kalau kalau dilihat dari Ayub nih kan, kemarin kan nge-share ke gue juga nih. Dulu kan Ayub bikin video nih. Dari 2010 ikut Mm, kita satu, terus bikin mm. video yang 2011 yang sendirian tuh, Bukit Tinggi Fingerboard. Itu sendiri tuh yang gak ada teman Iya, main ya. nggak ada. Gak ada teman main. Ada teman main tuh paling di Kota Padang. Oh jauh tapi kan dari Bukit Tinggi ke Padang kan. Nah, yang teman-teman Padang tuh emang teman-teman skate-skate di Padang gitu, dan banyak Mm-mm. yang main yang gitu. yang anak-anak skate gitu ya, tapi yang khusus buat kayak Eh, komunitas fingerboard kayak di Bandung sama Jakarta yang sampai ngumpul meet up gitu nggak ada gitu ya. nggak ada, Sulit juga berarti kan, nggak ada. maksudnya kalau sendiri kayak gitu kan progressingnya agak susah kan. Ya susah, Heeh. susah banget tuh pas pas nyoba meet up nih kan, Mm-mm. kayak lebih cepet pas meet up gitu, Mm-mm. sharingnya Progressingnya. gitu, kayak gimana sih cara kickflip, gini Mm-mm. nih yang bener, gini nih yang enak, gini nih. Oh Mm-mm. gini, jadi kayak kalau face to face langsung dikasih tahu tuh kayak lebih dapet daripada nonton dulu kan, nonton YouTube nyakin. Mm-mm. Kayak Betul. kalau nonton tuh kayak kita nge-feel sendiri gitu, Mm-mm. ngebayangin oh ini nyari feel-nya sendiri gitu kan. Mm-mm. Kalau dari meet up ketemu teman-teman lain itu kayak gini nih, jadi lu di sini, ini di sini, Mm-mm. gitu. Berarti berarti kan kalau bisa, kalau kalau gue boleh bilang ya, apa kalau salah silakan dibenerin gitu. Kalau gue boleh bilang pas lagi Ayub, kan Ayub akhirnya pindah ke Bandung kan, kuliah kan, langsung di Bandung Kuliah, kuliah. kuliah, Itu kuliah. 2000 berapa? 11, 2012 2011. 11 ya kan, lulus Ya, SMA pindah ke Bandung untuk kuliah dari 2011, dan itu mulai rutin tuh meet up sama anak-anak Bandung langsung. awalnya niat gitu, Mm-mm. Niatnya gitu. tapi sayangnya saya malah kebalikannya. Gimana tuh? Kok Jadi kebalikannya? kan kayak kayak wah tamat SMA ke Bandung nih, Eh, belum dapat kuliah kan, bimbel bukan bimbel, pokoknya tamat SMA gua ke Bandung dulu, eh, nggak dapat kuliah di Bandung, pokoknya ke Bandung dulu aja deh. oke. Niatnya buat fingerboard kan. Eh, Cuman kalau nggak salah pas 2011 itu dulu kan di Bandung ada namanya Modi Store. betul, Mudi Store ada Ah, Ari, ada Ari Ari Ignor Knor. ya. Heeh. Iya, kayak kalau nggak salah 2011 udah nggak ada deh yang dulu kan dia di bawah flyover gitu om. Kayak udah nggak ada. Pas bingung juga nih, udah nggak ada. Nggak ada Udah tempat. mulai menurun ya. Eh, bukan menurun juga sih. Nggak ada tempat Kan nongkrong. kenalnya kan awalnya kenal sama kayak Ari Ato dulu, ada Heeh. Ardi Lazuardi juga kan Iya. dulu awalnya kenalnya Heeh. kan itu tuh. Heeh. Kayak wah tutup nih. Yang terus ada yang sebenarnya kayak Cikapayang tuh udah mulai ada tuh. Heeh, betul di tahun-tahun Ada yang segitu. ngajak-ngajakin ngumpul gitu. Cuma kayak waktu itu belum kenal kan Om. Mm-mm. Ini nggak kenal nih.
yang kenal beberapa orang doang. Mm-mm. Nah tahunnya pas itu nggak lama kan dapat kuliah. Mm-mm. Pas dapat kuliah, pas di teman-teman kampus, mulailah keseruan-keseruan yang nggak ditemukan di selama SMA, Mm. ketemu kan di sana gitu, kayak ya dalam berbagai hal sisi positif dan negatif nih Iya, iya. misalkan. Kayak mulailah kelupaan, bukan nggak Ya, kelupaan sih, jadi bergaul ya lah gitu ya, asik-asik. Wah, bergaul. bergaul, Apalagi asik. Bandung kan nomor satu kalau soal pergaulan kan, budaya kan. Jadi kayak pulang 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 kuliah sini dulu dong, Eh, gini gini gini. eh, Namanya gua orang rantau yang sendiri ke sana, kayak eh, ketemu teman baru, asik nih, eh. dan dan ketemu teman baru gitu. dan disitulah akhirnya Ayub mulai nyemplung nih ke dunia skateboardnya Bandung, skateboard scene Bandung. Belum, Enggak, belum, belum, masih jauh, masih masih jauh. jauh. Gua malahnya nyemplungnya ke komunitas Sugar Glider. Sugar glider apa tuh? Itu yang kayak flying spiral, tupai yang ada ininya loh. Aha, oke, oke, Eh, oke. eh, eh. Heeh. Ada, jadi kayak kan gue dulu kayak di kosan yang pertama, kebetulan di kosan tuh kayak rata kayak penyuka hewan gitu om. Hmm, 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 hmm. Ada yang di kamar ini sukanya ular, sini kayak gecko, Heeh. ini akuarium. Sampai lu pelihara sesuatu dong, kata teman-teman kosan kan. Nah itu rata-rata teman-teman Jakarta juga tuh dulu di sana kan, yang di kosan itu Heeh. anak kosan juga. Heeh. Wah gue melihara apa ya, kalau ular gak tega pas liatin tikus dimakannya itu kan, kayak duh Betul. kasihan si tikusnya juga nih. Heeh. Kalau pelihara akuarium sempat kan, akuarium cuman kayak karena ikan hias kayak gak tahan gitu, Heeh. ditinggalin kuliah pulang mati satu mati dua. Heeh. Wah nggak nih, nggak lama ketemu tuh sama si Sugar Glider itu. Yang suka lompat dari pohon ke pohon gitu ya? Iya, iya, Heeh. dia kalau bondingnya parah sih itu, kayak wah jinak banget jinak sih Iya. itu dulu. Jadi pas itu ya gue kayak mungkin dari dulu juga kayak pas fingerboard, mau ini ada komunitasnya nggak ya? Ada, Heeh. oh ada, gak asik nih ngobrol-ngobrol. Pas gue di sekedar sama gitu juga, Oke. gue ini ada komunitasnya gue nih, ada namanya KPSGI kan, masih Hmm. ada sampai sekarang juga Hmm. sebenarnya. Hmm. Wah gue rutin tuh, udah fingerboard kayak sekali-sekali doang lah sampai zaman itu. Hmm. Gue kayak asik ngurusin gitu, kayak Hmm. melihara punya anak juga itu berlayarnya. Itu Pokoknya udah nyemplung banget gitu ya? paling dia kayak balik ke fingerboard pas meet up-nya juga, paling kalau misalkan tiba-tiba lagi mood nih, Hmm. liatin Facebook misalkan Cikapayang udah jalan kan, Hmm. wah Cikapayang ada jadwal meet up nih minggu nih, Hmm. mampir ada datang gua sekali ketemu Muldan di sana, mulai ketemu Muldan kayak Hmm. Agung gitu kan. Hmm. Wah ketemu nih, cuman kayak kenapa gimana gitu, kayak karena jarang meet up juga kan, jadi kayak merasa canggung lah Iya, dulu. betul. Merasa canggung kan. Terus kayak males lagi, nggak datang lagi gitu. Itu sih buat si fingerboard. Nah, sorry. Berarti tadi kan Ayub sibuk kan sama komunitas yang Sugar Glider itu kan. Nah, oke, balik ke pertanyaan gue yang tadi. Jadi kapan tuh Ayub mulai, kan nih kalau yang buat belum tahu kan, Ayub ini lebih banyak orang kenalnya malah sebagai videographer skate gitu kan, sama editor kan. Nah itu gimana ceritanya Ayub bisa nyemplung ke khususnya skate scene Bandung gitu ya? Iya. Itu gimana ceritanya bisa nyemplung? Apakah memang dari teman-teman fingerboard terus kenal ke skateboard, atau memang Ayub niatin karena gue main skateboard juga, gue pengen kenalan sama anak-anak skateboard Bandung gitu? Awalnya sebenarnya gue bisa di skate karena fingerboard juga deh om, kayaknya deh. Awalnya kan gue main fingerboard ke Bandung pas SMA itu liburan, ke Modi Store itu kan, ketemulah yang namanya Ato sama Ardi gitu kan. Ato. Nah ya Ato. Terus kayak di zaman itu kan 2010 tuh. Betul. 2009-nya ternyata teman-teman Bandung baru ngeluarin video Miracle Boys. Yang ada Ega MP, ada apa, semualah. Pas dia ngasih nih ada video teman skate Bandung, kata Ato ngasih kan. Dikasih CD-nya. Harin di teman-teman sana, kata dia kan. Wah boleh. Sama barengan deh om, kayak kita satu juga udah ada sih waktu itu kayaknya. 2010 bareng sama Miracle Boys. Terus
Jadi ceritanya barteran video gitu. Hmm. Soalnya waktu itu kalau nggak salah Bandung nggak ada kita satu. Nggak ada Yang di memang. body itu nggak ada kan. Nih yang kita satu. Oh ada ya. Yaudah. Hmm. Nih yang video skate Bandung nih. Pas Hmm. gua nonton, di sana gua baru tahu. Wah ternyata skateboarder di Indonesia jago-jago ya. Hmm. Soalnya yang zaman dulu tahu, yang sering muncul di TV PV Permana. Hmm. Jadi gue taunya kayak, wah PV Permana skateboard di Indo. Soalnya pas waktu nonton Miracle Boys tuh, wih parah sih, kayak ngefans nih sama yang ada di video itu semua. Hmm. Kan orang yang di Bandung semua kan. Iya, yang anak Bandung Nah, semua. kebetulan gue kuliah di Bandung, pengen nih ketemu yang ada di Miracle Boys semua gitu kan. Hmm. Gue jadi kayak ada event, kayak Skate Day dari 2011, gue datang cuma penonton duduk gitu ngeliatin. Oh ini nih Ega MP nih, ini Rizky Gia nih, Indra Domdom gitu kan. Oh ini nih PV Permana nih, wih kayak gimana gitu dulu ngeliatin mereka gitu kan. Dari 2011, enggak, 2012 deh. 2012 gue di Bandung setelah Skate Day enggak ada. 2012, 2013 masih jadi penonton yang baik gitu. Di 2014 lah pas gue di kampus belajar fotografi. Ada ketemu temen gue namanya Akita Mesak. Ah ya. Dia ngajarin gue video juga sih dia. Oke. Pas ngobrol-ngobrol, gue kayak masa lagi main fingerboard juga tuh. Terus disamperin sama dia, weh asik nih gitu. Boleh cobain nggak? Boleh gitu. Coba ngobrol-ngobrol, ternyata dia udah temenan tuh sama yang ada di Miracle Boys semuanya. Iya. Wah hebat nih, gila nih orang nih. Sampai mau dong kenalin dong sama ini dong, ajak dong ke Lucky Square, Lucky Line Skatepark gitu kan. Lucky Line Skatepark mau belajar. Wah ayo, taunya dia baik, diajakin, kenalin ke Ega. Di sana tuh gue kayak tiap hari, hampir tiap hari sih pulang kuliah sore gue udah di skatepark belajar foto, sambil belajar juga, sambil belajar. Kan dulu masih jauh lah, kayak nge-push juga masih belum benar gitu. Ya belum nge-push, belajar TikTok apa gitu kan. Terus ada yang kayak yang misalkan ada yang datang, fotoin belajar foto gini. Kayak tiap hari ke sana terus. Mungkin Ega ngeliatin gitu, wah ini serius nih kayak nih orang nih gitu kan. Di sana kayak bener-bener kayak besok sini ya kita foto ini. Oh boleh foto dulu. Supaya rada ngerti, mulai ngerti kayak pengenalan foto gini. Belajar disuruh apa dulu, banyak liatin majalah kata dia. Liatin majalah tuh angle-nya gini. Oh, oke. Nah satu kondisi kan udah belajar foto tuh, udah enak foto. Kebetulan waktu itu lagi buat filmer, fotografer lagi susah tuh zaman itu tuh 2014 2015. Oke. 2014 sih pokoknya titiknya gue bisa masuk di lingkungan teman-teman skate di Bandung. Foto udah jalan, pas gue cek spot kan sendiri nih. Jadi kayak ngerangkap gitu, masih foto. Cuman ngeliatin misalkan motoin kickflip gitu kan. Gue liatin kayak loh kok kickflip gitu, cuman ada fotonya doang, nggak ada videonya gitu. Gue mikir kayak kenapa nggak lebih bagus video nggak sih daripada foto gitu. Jadi kayak momennya itu emang dapet gitu pas sebelum ngepop, pas ngetrik, pas landing gitu kan. Kalau foto kan pas di atasnya aja nih, pas ngetriknya aja kan kayak kickflip gitu. Di sana gue kayak alhamdulillahnya nge-push udah mulai udah mulai lancar nih. Udah mulai lancar gue di skatepark, balik ke skatepark. Gue belajar ini ke Ega kan, belajar video. Wah serius nih. Wah boleh. Di sana gue belajar video, pengambilan video. Taunya lebih nyaman nih, asik nih. Soalnya foto deg-degan om. Ya kenapa? Soalnya kita cari satu momen doang tuh. Satu frame. Benar. Terus dia kayak kickflip, misalkan kayak Dom nih, Indra Domdom kan kickflipnya cantik tuh, keren tuh, betul. Taunya dia kickflip udah cantik, terus taunya gua kan dapatnya pas udah mau landing, aduh, males loh. Kan gak enak juga ngomong sama skaternya kan, ulangin dong, tolong gitu kan. Dia pro gitu kan, duh, boleh ulang nggak sekali lagi, itu pernah kejadian soalnya. Oke. Ini kalau kayak gini terus-terusan enggak nih, video aja deh, fokusin video gitu.
Jadi Kalau video kayak ya, mulai belajar di Lucky iya, Line gitu kan, di Lucky Line. Lucky Line Skatepark sih. Nah, kalau yang pertama kali benar-benar dipublish ininya video karya videonya Ayub tuh apa? Video apa? Yang kan di apa video-video kan di Lucky kan dulu sering banget tuh Ega ngupload Iya, iya, video iya. kan. Itu udah termaksud Iya. kerjaannya Ayub juga atau gimana? Awal-awalnya sih kayak ngebantu, kayak masih second cam gitu, Hmm, kayak hmm. dulu lebih si apa Akita Mesak itu. Betul, kita Mesak memang dulu. Akita, terus ada namanya Dinda juga. Hmm, Awalnya mereka lebih ngebantu ngebantu buat second angle gitu, sambil hmm, belajar-belajar juga kan. hmm, Terus kalau mulai-mulai ininya itu cuman 2000 apa 2015 15 lah, hmm, 15 ke 16 itu kan teman-teman skate di sana banyak dapat sponsor. hmm. Sponsornya itu kayak nuntut kayak harus Ada ada apa footage lah. postingan, Ah, ah, ah. ya postingan di Instagram, apakah itu foto atau video, banyak tuh di sana Hmm, juga. Yuk bantuin dong, kayak Norman Genta, bantuin dong, hmm, oh fotoin, oh boleh fotoin, fotoin hmm, kan. Karena sering muncul di mention di Instagram tuh. hmm, Waktu itu PV Permana kalau nggak salah masih ada ke Laki, cuman ada sibuk keluar juga, dia ke Jakarta kemana gitu kan. hmm, hmm, Mungkin karena liatin sering mention itu, akhirnya gue ketemu sama PV. Dia nawarin, mau nggak bantuin jadi kontennya di ini, di hmm. Hellwood. Oke. Nah, jadi waktu gue tuh kayak banyak masuk pas gue bantuin Hellwood. Jadi waktu gue itu emang banyak nih Hmm, ngebantuin Hellwood, iya, ke Laki iya. Jadi kayak tiap hari itu emang pasti ada berhubungan sama skate gitu. hmm, Pasti hmm, ada ya, istilahnya ada karya waktu masih belajar gitu, adalah tiap hari hmm, hasil gitu. hmm, Foto kah atau video hmm. di sana. Sampai diajak PV keluar kota. Makanya gue bisa kenal sama teman-teman yang di kayak Fiji, Denny TX gitu. Tuh PV Hmm, tuh awalnya tuh ngajakin. hmm. Jadi ngerjain project-projectannya Hellwood gitu ya. Awalnya kayak dia Hmm. pertandingan. Oh, videoin dong. Oh boleh boleh. Fotoin ikut gitu. Ke Ma- puing segala macam. Masih jalan nggak Hellwood tuh? PV? Masih ya? Airwood masih, cuman kalau nggak salah udah PV yang megang gitu. Kalau nggak salah. Oh, gitu. Eh, Tapi kalau kalau misalkan project, oke itu kan projectnya di Bandung gitu kan masih atas nama Hellwood. Dulu mm, juga apa? Kalau nggak salah pas lagi apa? Sempat ngerjain project Dead Boy kan? Ya, Ayub ya. Iya, itu udah Itu 2017 ya kalau nggak salah. 2016 kalau nggak salah yang Fiji 2019 ya? yang Iya, scratch 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 X Dead Boy ya. iya Fiji Iya. Fiji kan ngeluarin papan tuh bareng sama Dead Boy kan. Terus pas Heeh. gue dulu inget banget gue nonton videonya, gue pengen beli papannya. Terus nonton video promonya, pas lihat di situ filmernya sama editornya Ayub. Wih, ini Ayub fingerboard gitu kan, pertama kali tuh Iya, iya, nyadar iya. ini Ayub fingerboard bener. Pas lihat, wih Ayub kok bisa keren jauh banget gitu, karena kan kita jarang Itu ngobrol kan itu ya. kita udah temenan lagi nggak sih Om di Instagram? Atau I, zaman itu zaman itu karena kita ketemunya lagi gitu ya? gue nonton videonya dulu, gue Oh, langsung ini gue Ayub langsung kan. Nah baru akhirnya kita temenan lagi di Instagram, tapi itu pun gue 2016 gak terlalu aktif kan di media sosial juga gitu kan. iya, 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 iya. Makanya tapi inget namanya Ayub. Ini Ayub fingerboard apa itu kayak itu project pertama yang gue nyangkut tuh, karena kan di situ dibikinnya kan agak pertama. Dead Boy itu brand favorit skate gue dari dulu sampai sekarang gitu. Di belakang nih Iya, 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 iya. papan gue nih yang gue simpen, ini papan Dead Boy. Waktu itu Dead Itu Boy, Dead Boy. ini Dead Boy tapi udah hancur grafiknya, gue pakai board slide apa segala macam. Hmm. Jadi ini Dead Boy yang ngeluarin terakhir kan, sayangnya kan Dead Boy nggak ngeluarin lagi kan. Jadi sebelum Mm-mm. sebelum gabung sama Scratch, gue beli papan Dead Boy di situ. Gue beli langsung sama Opa karena tokonya udah tutup kan. Mm-mm. Opa ngabisin stok, gue beli langsung Iya, sama iya. Opa. Pas lagi gue ngeliat video itu, wah si Fiji joinan sama Dead Boy nih. Lihat videonya, kok videonya keren nih. Terus ada ini kan, ada Ah, cerita, ada di belakangnya tuh ada iklannya tuh yang Opa matahin papan orang dulu. matahin. Iya, Matahin iya, papan iya, iya. orang terus kasih kan. Iya, gue iya, iya. gue ketawa-ketawa tuh, wah ini keren nih videonya. Gue lihat kan, pas lihat Kocak Ayub, emang Pak. iya, pas gue lihat Ayub itu, wah Ayub wah keren. Makanya gue langsung mulai kontak lu, terus kan coba mau follow kan, karena Iya, gue iya, iya, gue iya. selalu ada kebanggaan sendiri kalau misalkan ada temen yang dari fingerboard bisa maju gitu, Ah, bisa maju, khususnya lagi majunya ke dunia skateboard gitu. Karena kan
nggak bisa kita pungkiri, kita sebenarnya lebih suka skateboard gitu kan, suka banget sama skateboard, makanya kita Iyalah, main makanya fingerboard ada gitu kan. fingerboard juga kan. Mm-mm. Awalnya emang ada skate dulu kan. Makanya ngelihat itu terus akhirnya Ah, mulai itu gue pribadi tahu karirnya Ayub kan. Ayub, wah foto-fotonya bagus-bagus gitu segala macem kan, jadi takjub gitu. Jadi takjub gitu, wah keren nih gitu, keren 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 keren. Kayak misalkan kayak si apa, ada yang skateboard sekarang yang dulunya sempat main fingerboard, si Fajar Wahid. Itu kan dulu kan main fingerboard dulu kan, sekarang skateboard, ya, dia sering upload konten-konten gitu. Itu yang kayak gitu-gitu gue lebih ada kebanggaan sendiri gitu, walaupun memang gue nggak ada kontak langsung sama mereka, tapi Sultan itu sekarang ya, Sultan iya, gitu. Sultan Ya, yang ya, ya, ya ya. yang dulunya tuh awalnya kenal fingerboard dulu, tapi Ah, beralih ke skateboard gitu, skateboard industry kayaknya seneng gitu ngeliatnya, bangga gitu. benar-benar. Oke, itu kan project Cuman kebanyakan yang eh, gue lihat Om yang sekarang kayak yang masih kecil gitu, yang mm, sangatan Sultan gitu pada main fingerboard. mm, Kadang kebanyakan pada suka ngulik skate juga gitu. mm, 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 mm. Kayak ini. Kayak ada Emir gitu kan, dari story-nya dia belajar ollie gitu, belajar kickflip gitu Ngelihat kan. kemarin kan, yang dia minta komen gimana kickflipnya bagus apa enggak Iya, gitu. iya, Itu iya. sih makanya seneng Liatin gitu. kayak, Jadi malah sekarang trennya beberapa anak yang kebalikan kan. Dulu kita suka skateboard dulu ke fingerboard kan. Sekarang mm, trennya tuh mm, kebalikan gitu. Kenal fingerboard, gue pengen nyobain yang skate. Gue iya, iya. gue bahkan ini Yup nonton videonya skate, nonton interviewnya skate dialog yang Pablo. Yang Pablo bilang, malah dia cerita. Mm, mm. Yang Pablo cerita, dulu dia awalnya main fingerboard dulu. Main fingerboard, abis itu dia jadi main skateboard. Sekarang kan jago banget yang Pablo kan, udah Iya, yang Pablo. skater Ega, masa kini. Ega. Skater Eh, masa kini gitu. iya, gombrang-gombrang. Iya. Jadi ya mudah-mudahan sih banyak yuk ke depannya gitu yang Iya, iya, iya. muncul apa, skater yang dari fingerboard gitu kan. Ya Mm, karena mm, mm. lebih lebih menjanjikan sih skateboard, jelas kan, dari masalah Iya, kalau karir, masalah kompetisi gitu kan, mm, segala mm, mm. macam kan. Kalau fingerboard kan emang kayak hobi gitu. Hobi gitu, nggak usah Kalau serius-serius lah, misalkan nggak ada cuannya. eh Fingerboard mah nggak ada cuannya tuh. ya dikit lah adalah. Dikit. Ya kalau skate kayak emang kalau lu konsisten di sana, emang lu mau Betul, bisa jadi profesi betul, gitu, kayak betul. si Sanggu apa sekarang apa. Sanggup. Levi juga kayak Mm-mm. sekarang ya buktinya kalau misalnya emang mau serius. PV gitu, jadi wakil Fingerboard gak negara bisa ya gitu. Om ya? Gak bisa Gak fingerboard bisa mah, ya? gak bisa. Duh, pengen kan apa eh Asian Game gitu. Ya nggak ada orang Fingerboard. level level pro fingerboarder yang di Amerika sama Eropa aja kan bukan dapat gaji kan, maksudnya ya cuman dapat papan Iya, gratis apa sih gitu kan, namanya cuman hobi gitu. Kalau mau nyari mm, duit dari fingerboard ya banyak kan orang jadinya nyari margin dari jualan, ya itu mah topik lain lah. iya sih. Benar, 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 Kita benar. nggak mau fokus ke situ, biarkanlah Ya, yang ya. berjualan. Benar Om, benar, benar. Oke, kita balik lagi ke Mm, Ayub, karena gue sangat interest nih, malah pengen lebih ngebahas tentang Ayub sama skateboard gitu kan, apalagi oh video-videonya iya, gitu iya. kan. Ayub ngerjain video Scratch itu 2016 2017, terus abis Itu itu awalnya udah mulai, sebelum di skirt itu gua kayak udah mulai bikin yang kayak konten di Lucky gitu. udah mulai ya di Lucky ya, Heeh. yang diupload sebelum Lucky tutup ya, sayangnya ya Lucky tutup kan. Iya, Heeh. itu kayak ada dulu namanya kayak apa? Egg Balls namanya di Mm-mm. YouTube-nya itu kayak Fakey Days. Iya, betul betul. Dia kayak Dulu kayak bikin itu kayak mingguan gitu. iya, gue subscribe kalau nggak salah Lucky, karena kontennya bagus-bagus kan, karena Iya, iya. di tahun itu kalau nggak salah, skate video pun lagi booming ya. Maksudnya kan ada Royal VM sebelumnya, satu lagi yang dikerjain sama anak-anak Bandung apa? Yup, yang sampai ke Singapura, Malaysia. Apa nama proyekannya? Possible. Bukan, ada nama channel YouTube-nya yang sampai ada websitenya, yang mau bikin kayak Berix. Suka ada Aris Holiday Road bukan? Hah, siapa? Iya, Holiday Road. Holiday Road itu kan bagus banget Ya, Holiday kontennya Road. kan. Iya, iya, iya. Itu kan di Videonya tahun-tahun, kan itu Possible skate iya, video. possible. Itu kan di Ya, ya, tahun-tahun ya. itu kan, tahun-tahun lagi skate video lagi bagus-bagusnya gitu kan.
Jadi mulai follow skate video gitu. Kalau Itu untuk referensi gua juga sih Om bikin video. iya, Sampai launchingnya itu kan screeningnya di eh apa sih sekarang CGV apa dulu oh Blitz iya, Blitz ya. bioskop, Blitz, Ya Blitz. Nah, Jadi ya kayak kan dia dulu udah kayak di keren Amerika gitu banget kan, nih. udah kayak di Amerika Oh, launchingnya di bioskop gitu kan. keren di Keren. bioskop benar. Terus kalau untuk project Ayub sendiri kan yang gua notice nih, yang gua tahu kan Ayub juga nge-share, nge-confirm kan Ayub 2017 awal kerjain Hmm. projectnya Ijong, ya kan? Ada Ya, project KMPG Ijong, 2 terus terus di skatepark gitu. terus di September 2017 juga project yang sampai sekarang gue juga masih suka nonton ulang, yaitu projectnya Was Watch ya Ega Waswatch Regray. Nah, itu kayak Regray. salah satu impian juga sih dulu Hmm. pas masuk ke teman-teman ya. Jadi Kayak kalau kalau itu sorry, gue potong dikit. Ayub editing mostly atau sendiri Ayub yang ngerjain editingnya? Karena kan kalau video kan kayak misalkan part-partnya dari yang di luar kan nggak mungkin Ayub yang rekam. Apa Ayub berangkat ke Amerika tuh ngerekam Cody McIntyre mim- sama mim- Maria mimpinya Martinez? sih mimpinya sih ke sana. Wah, ini gua aja nih yang bikin nih. Cody Mac, Ayub Edward. Iya kan gitu kan. Tapi enggak ya. Cody Ayub Mac di, tuh. di sini nge-footaging yang lokal terus sama Ya, editing. ya yang buat luar tuh langsung Ega sih. Karena Ega emang link keluarnya parah sih. Kayak teman-teman pro luarnya kan banyak. Jadi kayak Cody Mac kan dulu di Waswatch kan. Kayak kita mau bikin video part nih. Kayak boleh lah bagi-bagi footage-nya. Gitu. Oh boleh. Nanti dikirim ke yang lain juga. Kayak Mama Skate. Kayak siapa Jason Lambert juga gitu kan. Banyak tuh. Si Udah jadi jadi editor sama yang berarti yang lokal semua, tapi Ayub kayak Denny kan itu footage-nya bukan Oh, di Bandung, Denny enggak? enggak. Denny Hmm. ada William sih, ada di Jakarta. Hmm. Ngirimin juga. Kebanyakan yang di Bandung aja sih. Yang di Bandung aja. Dan bisa gue bilang nggak tahu nih, Ayub juga bisa benerin gue lagi kalau gue salah. Kayaknya kalau bisa dilihat dari trennya videonya Ayub, skateboarder favorit atau paling enak diajak project bareng itu Rizky Gea ya. Kalau buat Ayub pribadi. Bukan diajak. Cuman Rizky Gia tuh emang dikenal tuh di skate video part paling banyak di Indo lah. Paling Dia banyak paling banyak gitu kayak dia tuh kalau karya dia buat di skate itu kayak emang di video gitu. Iya kan? Peringkat pertamanya kan kayak ada orang yang kayak gua kompetisi deh. Karir gue di kompetisi deh. Kalau dia di video, terkenal di video kan? Karena kan kalau di Regray itu kan setengah part itu Gea semua, setengah tuh dari tengah sampai habis. Ya, benar. Terus 2 tahun setelah itu kan Ayub ngeluarin akhirnya project yang sampai ada screeningnya di Bukit ya Ayub, screeningnya Significant Pleasure. Di Jakarta juga ada. Di Jakarta juga ada kan? Iya, Ayub sampai punya project yang ini malah project sendiri kayaknya kan, Ayub sendiri sama Gea sendiri kan? Ya kalau ini kan emang TikToknya emang pure ya Gea sih, emang sendiri kan. Pure Gea. Jadi pertanyaan follow up dari gua tentang skateboarder inilah, karena kelihatannya Ayub lebih banyak project sama Gea gitu. Emang Gea itu skateboarder yang paling enak diajak bareng bikin project, atau ada skateboarder lain yang, dalam artian pertanyaan gue gini Yub, kan kalau footaging skateboard kan itu pasti makan waktu. Gak mungkin mereka langsung landing tricknya. Apakah Gea itu memang cepet landing tricknya atau gimana? Bukan, lebih ke semuanya enak kok. Semuanya enak kok diajak bareng. Cuman Gea karena mungkin waktunya lebih banyak gitu. Terus Gea juga kebanyakan mainnya kan ledge juga kan. Dia kalau trick ledge-nya juga pernah di Bandung kebetulan juga yang banyak tuh ledge. Kalau yang lain ada tipikalnya tuh kayak mainnya rail gitu, kayak drop in. Terus ya dia emang waktunya itu emang di skate gitu. Emang totally 100% skateboarding gitu, Rizky Gea gitu. Yang lain kadang ada yang kerja juga, di waktunya cuma ada weekend. Nah dia kayak weekday juga dia kayak gitu ya? Kan dia punya anak. Jadi kayak dia dulu ngejadwal gitu cek spot.
Yuk kita cek spotnya hari misalkan Selasa, Kamis, Jumat, Minggu ya kita dia. Ya hari lainnya kayak gantian nih, saya jaga gitu kan, jaga anak Thailand gitu kayak. Oh siap Bang, siap. Aman. Jadi kayak seminggu tuh bisa 4 kali 3 kali gitu cek spot. Terus Makanya kayak kalau lagi berangkat cek spot pasti ada trik landing. Enggak sih, enggak. Enggak. Jadi ada juga hari yang udah nggak dapet apa-apa gitu ya. Ada yang kayak kita ke sana ke spot 3 kali. Yang ketiga kalinya baru landing. Ada ya. Makanya kayak per trik yang ada di video itu kayak ada memorisnya sendiri gitu. Wah ini gini nih ceritanya nih dulu nih. Buat gue pribadi ya Om ya. Kayak ini gini nih yang di spot ini, oh ini nih, wah ini yang di Marine Security nih gitu segala macam. Ada cerita yang paling seru tuh di spot lagi filming tuh, ada cerita paling seru kayak apa tuh? Ada yang misalkan sampai ditangkap kah sama security apa gimana? Ditangkap sih enggak sih. Enggak ya security. Yang seru apa ya? Ya yang kayak yang last trick-nya itu loh. Ada last trick di video signifikan di video signifikan pleasure-nya Kigia itu. Kayak wah itu kayak gimana ya? Puas banget lah. Maksudnya kan dulu bikin video yang di Regray. Kan landing, cuman klipnya nggak se-clean yang di signifikan ini loh. Karena spotnya juga beda sih, yang di itu kayak ada batas, kayak yang di Regray itu kayak nggak, floornya kayak ada embat itu, jadi kayak mentok gitu dia. Nah yang di itu kayak lagi ngulik, soalnya kayak kalau gua ngerasa ada tanda-tanda gitu kayak wah ini bentar lagi landing nih. Nah ini kayaknya bakal lama nih. Nah ini cepet nih. Nah tiba-tiba yang terakhir itu gue kayak masih nge-feel buat masih gue juga nge-feel kan buat ngambil angle yang enak gitu. Tiba-tiba landing loh. Yang gue kira wah ini kayaknya bakal lumayan lama nih gitu. Kayak emang triknya trik susah kan. Kayak nge-fake nose flip to 70 up. Iya betul. Makanya gue di kita 1 vol 2 last triknya itu. Itu ada ceritanya ya. Jadi ada ceritanya. Fakey, Mr. Dim tahu tuh. Fakey nose yaitu 70 out benar-benar. Ya, Fakey nose flip to 70 out kan kayak anjir landing. Kayak wah bagus banget nih landingnya, clean parah gitu kayak. Clean kok. Clean parah itu yang itu yang Rizky Gia ya maksudnya. Iya yang Gia benar. Yang Gia. Yang Ayub mah nggak usah dibahas. Iya jangan dulu, ntar aja itu. Terus wah bagus. Kayak ada dua lagi, yang satu lagi yang ngeran yang dia nolly inward heel backtail. Itu teknikal banget itu. Nah itu kayak cepet juga tuh kaget juga tuh. Kan 2 angle tuh. Kalau emang nggak ngeliatin kan ada angle-nya sama yang ngeran kan. Betul. Awalnya pas single angle itu sebenarnya lagi warming up dulu. Oh, gokil. Belum pernah dia ngeliatin trik itu kan. Belum pernah ngeliatin trik itu kan. Kayak nolly inward heel backtail. Yuk sambil direkam ya. Oh iya siap. Ngerekam. Wah landing. Dia juga kaget, landing. Ayo ngeran. Mungkin waktu itu dia juga lagi moodnya lagi bagus enak, banget kan. Lagi enak juga kayak ayo ngeran. Nah itu juga pas ngeran juga nggak lama trik banger tapi kayak wah cepet gitu. Kalau skater gitu, kalau misalkan ya kan kalau gue pribadi ngerjain video kan paling fingerboard kan kita sendiri, atau kalau skateboard kan teman-teman gue yang di sini yang anak-anak Filipina yang main skate sama gue kan kita project iseng-iseng, jadi skate filmnya biasa aja gitu kan. Tapi kalau yang diniatin seperti ini skateboarder pro itu sebelum mulai recording mereka akan explain dulu nggak kalau Yup sebagai filmer, Yup gue pengen trik kayak gini, gue pengen angle seperti ini, atau mereka cuman Yup siapin kamera pokoknya gue lakuin apaan aja lu rekam gitu? Ya beda-beda sih, beda-beda. Kalau Rizky Gia biasanya kan dia ke spot, makanya kira-kira di spot ini mau ngapain? Kalau buat awal-awal kalau buat kemarin di sebelum kesini sih pengennya gini gitu. Coba nanti deh pas liatin dulu kondisi spotnya gimana gitu. Pas datang dia kan kayak ngeliatin ngerasain, yuk kita coba trik ini deh gitu, misalkan kickflip backtail gitu, kickflip backtail gitu. Ayo gitu kan. Awalnya gue kayak Bang Ge jarang gitu kayak
ngasih tahu angle-nya gini ya. Awalnya belum. Gue coba nge-shoot dulu beberapa kali, terus dia liatin. Pas ngeliatin, ada menurut dia kurang enak tuh. Nah di sini kayaknya mungkin di sini nih angle-nya sedikit digeser ke sini nih dikit nih gitu. Biar lebih enak. Oh iya ayo gitu. Jadi kayak barengan aja gitu. Kadang pas gua ngambil udah rada enak. Wah ini pas nih, ini bagus nih. Udah gini aja angle-nya. Kadang ada kayaknya yang dari depan aja deh. Dia kayak suka pas di trik ini suka bagian depan yang kelihatan misalkan. Iya, Boleh gitu. karena kan banyak mungkin yang nggak nyadar juga atau nggak tahu kan, video part skateboard itu kan bukan cuman oke skateboardernya jelas jago gitu, tapi kan yang membuat itu menjadi lebih nilainya kan itu dari filmernya juga kan, filmernya juga berperan Ya penting semoga lah Om. kalau menurut gua, apalagi kalau kalau Ya, lagi ya, ya. kalau di luar kan orang-orang udah pada tahu sampai filmer siapa sih yang nggak tahu Beagle atau siapa sih yang nggak tahu ini, siapa sih yang nggak tahu si Ty Evans gitu-gitu segala macam. Ya, Ya, ya. mudah-mudahan karena kalau yang gua lihat ya yang ngebuat oke orang bisa jago tapi kalau misalkan filmingnya nggak bagus juga kan nggak kelihatan Iya, indah iya, gitu iya, kan, benar. nggak Ya. kelihatan indah. Mm-mm. Itu terus kok sorry Yud, balik lagi tadi kan lu bilang lu puas banget pas lagi Gea Feki no slide 270 flip out kan. Itu emang udah apa maksudnya udah tahu satu bakal jadi last trick, dua atau kok memang itu video yang di footage yang di syuting terakhir atau memang itu di tengah-tengah gitu baru ngasih feeling. Oh apa? Sebenarnya kalau misalkan buat direncanain last trick enggak sih. Enggak ya? Cuman itu trik. Jadi kayak bikin dia itu bukan dia sih, bikin video part tuh kalau gua dapet ilmu dari dia kayak, yuk kalau bikin video part tuh triknya itu dari misalkan dari awal yang rada yang rada susah gitu, trik yang rada bang gitu kan. Terus di tengah-tengah dibikin rada turun dulu yang rada biasa, yang basic-basic gitu. Nah pas bagian akhir baru tuh dibikin kayak grafik gini nih, gitu kan. Jadi kayak dari yang emosinya dimainin lah, emosinya dimainin. Ya emosinya baru. Nah yang last trick yang flip to serpent itu masuk bagian belakang itu. Tapi pas lagi ngerekam itu nggak kepikiran oh ini bakal jadi last trick atau direkam terakhir enggak ya? Ya gue udah pas landing, wah landing last trick kan nih, kata gue gitu kan. Soalnya kan last trick yang sebelum videonya juga flip juga kan, heel to 70 tapi heel flip to 70 kan. Heel flip. Ya ada kandidat lah kata dianya. Cuman ada dia pengen ada plan lagi gitu sebenarnya buat last trick bukan ini gitu. Tapi kan. nggak dapet. Nggak, dianya cedera. Oh. Tadinya mau drop in dia. Itu flip drop in. Itu kalau dia nggak cedera, video partnya bakal kayak apa tahu itu jadinya berarti kan? Karena itu keren banget yuk. Flip dia itu jadi, itu keren banget beneran. Gue udah lama kan nggak ngeliat video skate Indo yang keren gitu kan, yang street ya, yang street. Karena kan kalau video-video skate yang di park ya ada aja gitu. Tapi kan kalau yang street karena gue tau lah effortnya street kayak gimana, kondisinya nggak sesuai, nggak kayak skate park, nggak smooth ya kan, filmingnya harus sama security gitu lah, nyogok security atau gimana segala macam. Bentukan taman itu kan bikin maksudnya tuh dari pihak kota gitu, bukan dari skate kan, jadi kayak spotnya itu kayak ya udah gitu, nggak ada ukuran pastinya, jadi kayak bisa nggak nih, wah bisa aja, kalau nggak terus bolong-bolong juga kan, rusak juga. Itu untuk si significant pleasure itu sendiri production time-nya berapa lama Yup? Maksudnya dari pertama kali filming sampai ntar sampai Ayub editing terus launching gitu berapa lama? Kalau setahunan. Setahun ya? Setahun project setahun. gitu ya? Kalau setahun. Kalau kayak gitu, sorry gue nanya, kalau kayak gitu berarti Ayub itu dibayar kan sama yang punya project kan? Iya. Jadi Ayub ada pemasukan lah dari situ ya kan gitu. Iya. Alhamdulillah lah ada duitnya gitu kan dari skateboard. Ya alhamdulillah sih, udahlah. Cuman ya kayak kalau di skate kayak emang, maksudnya awal gua ngidol sama pengidola gitu, yang ada di sana, tepatnya gue diterima masuk di dalam itu, dan basic gua di skate ya, wah gua juga nggak tahu bisa apa di skate gitu kan, tiba pro kayak nerima nih gua, jadi kayak feedback gua selama gua di dalam gitu om, kayak gua udah nih bentuk terima kasih gua
Mm-mm. Karena gue juga udah bisa bikin video nih, video. Mm. Jadi kayak lebih ke karyanya sih sebenarnya. Nggak karyanya ya. Ya Nah, buat kalau buat buat CV-nya Ayub juga lah kan gitu kan Ayub. ya, Nih ada project ini, project itu makanya segala dulu macam. dulu tuh kayak tamat apa pas udah tamat kuliah, udah beres kuliah, gue kan freelance tuh Hmm. sampai kemarin corona kan. Mm. Sekarang ngangguran, belum kerja lagi. Iya semua orang juga nganggur, banyak yang Iya. nganggur gitu kan. Nah, Kak, makanya gue kayak freelance biar ada waktu gue ke skate gitu. Eh, Kak, Makanya kayak benar. kalau itu apa? Kalau kalau filming, Ayub boleh nge-share gak gear yang dipakai sama Ayub tuh apa? Maksudnya kameranya atau segala macam. Buat nih siapa tahu kan ada yang nonton, teman-teman yang nonton, Hmm. apalagi yang masih sekolah gitu kan, mungkin oh pengen belajar filming, editing karena kan kayak gua pribadi, gue belajar belajar make kamera dan editing ya gara-gara fingerboard gitu kan. Ya, ya, ya. Gue punya kamera, belajar pakai tahu akhirnya tahu pakai lensa fisheye, long lens, Hmm. editing video sampai sekarang gitu kan dari fingerboard. Mungkin ada juga nanti yang baru-baru main mau tahu. Nah, kalau Ayub sendiri pribadi pakai filming gear yang terakhir lah yang sekarang dipakai tuh apa, Ayub? Kalau buat skate, Hmm. gue masih pakai yang apa Canon 60D. 60D. Nih. Ini nih, bagus ya, Hmm. sponsornya bagus ya. Nah BRR ya? ini nih sponsor juga. Flat face ya? Iya, tuh Oh, fingerboard di kalau mana-mana tuh kalau kan. 60D kan enaknya ada ininya ya, ada displaynya ya. Iya, ada flip, ada Uh, ini kan. uh, Iya benar. uh, Ya pakai ini sih buat filming. Soalnya kan kalau waktu itu juga karena berhubung filmingnya sering ngeran pakai uh, fisheye. uh, Sebenarnya kan gue ada kamera Sony juga kan. uh, Cuman kayak, aduh, jangan deh, ini jatuh langsung nangis gitu. Kalau yang Sony, uh, jangan deh, Sony buat kerja aja gitu kan. Terus uh, kayak kalau di outdoor juga pakai fisheye juga enakan yang masih enak pakai yang Canon gitu. lebih enteng kali ya, nggak ya kayaknya karena Dan kan ke SLR. teman-teman juga yang lain kalau filming pakai apa? Jarang sih yang di skate Hmm. filming yang pakai Sony. Kecuali kalau bikin video sinematik ya. Hmm. Kalau bikin video part kayak nggak katanya sih nggak terlalu ada yang lebih bagus gitu buat kalau misalkan buat video part yang harus ngeran pakai fisheye. Hmm. Kebanyakan pada pakai GH, lu Hmm. make GH5, GH4 gitu. Hmm. Itu bagus sih. Jadi pakai itu ya, pakai cukup aja berarti kan modalnya juga nggak terlalu tinggi kan asal niat ya Yup ya. Maksudnya 60D itu kan kalau kalau Canon kan serinya kan pertama yang 4 digit paling murah, Iya, iya. yang 3 Iya, iya. digit, yang second Ya, tier gitu kan. Yang ini kan yang 2 ya ini digit. semi entry Ya, gitu kan. jadi Ada yang semi pro, ada entry level ya, gitu ya. Ya, jadi ya, yang ya. 60D juga cukup gitu kan. Cuman ada juga yang pakai 3 digit kok, yang entry level. Bisa, bisa Oke-oke juga. aja. Oke-oke aja kan yang Soalnya kayak 650D gitu. hmm, Misalkan kayak FPS-nya juga udah sama gitu hmm, sama si 60D. Cuman hmm, dia nggak ada white balance gitu. Jadi Ada juga yang bikin video part intinya pakai itu bagus-bagus aja. intinya kan tergantung niat ya Yup, ya, belajar ya. Iya, belajar lah. Belajar Iya, harus belajar terus gitu. seru lah, seru. Nah, oke, ngomongin seru. Kalau pengalaman Ayub selama filming gitu kan, karena kan dengan filming skateboard kan Ayub bisa kenal banyak orang gitu kan, Iya, iya. keluar kota atau sempat nggak keluar negeri atau gimana? Pengalaman paling seru Ayub selama ada di sebagai filmer skate itu ada pengalaman seru, Kalau trip pengalaman kemana seru, gitu, trip kemana gitu yang diajak oh gitu. soal trip gitu misalkan. Trip. Ke Cina lah. Cina ya, Ayu pernah ke Cina itu Iya, untuk pernah yang ke Cina. untuk project apa itu? 2 kali. Heeh. Nggak taunya alhamdulillah dalam waktu sebulan 2 kali ke Cina. Iya itu project apa gitu, sorry. Gue kayaknya ada yang Yang pertama, ada nggak kedapet deh itu video yang mana. oh iya bener. Yang pertama itu apa? Ada kayak dulu kan ada project itu kayak bikin video kontes. Heeh. Jadi gue sama teman gue yang Akita itu ada Heeh. satu divisi bertiga kan. Heeh. Bikin yuk video kayak dia judulnya tuh hal gokil apa yang lo lakuin kalau lu ke Chengdu. Kan dia nanti ke Chengdu tuh. Di sana ada Vice World ntar, ada acara Iya. Vice World Heeh. lomba skate itu kan. Heeh. Pas gue liatin H-7 Heeh. baru submit berapa dengan P10 dan itu pun biasa gitu rata-rata kayak ke Cina misalkan
pergi Hmm. kuliner, pergi Hmm. shopping itu kan kayak udah hal biasa gitu. Hmm. Terus ngomong ke kita kan, "Kit, bikin aja yuk, soalnya kan ini kan tujuan kita kalau yang menang kan tujuannya buat nemenin atlet Indo Hmm. skate sama BMX Hmm. buat pertandingan Vice World kan di Hmm. Cina. Hmm. Kayaknya kita bikin yang ada skateboardnya aja dikit, hal gokil apa yang ini gitu. Hmm. Wah, ayo kata Akinya juga kan. Jadi Hmm. kayak ngapain aja, kita bakal videonya itu bakal ada kita main skate bareng gitu. Jadi video itu gue dioliin sama si Akita gitu kan. Wih, kan kalau ada orang yang di orang di luar skate kayak ngeliat, "Wih, gokil nih" gitu. Ngelompatin orang gitu kan, bikin gitu. Terus ngapain lagi nih? Bakal muluk panda gitu. Muluk panda, terus bakal ngajak selfie orang-orang cewek-cewek Cina di sana gitu misalkan. Ngajak selfie. Jadi gue ajak teman-teman kampus yang matanya rada sipit-sipit. Udah dong, foto-foto, ajakin bantuin dong. Tahunya menang. Menang. Jadi yang pertama itu gue ke sana kayak ya karena lomba itu. Dan itu Bareng project. cuma jalan-jalan tapi kan yang di sana pas lagi di sananya. Ya Hadiah. jalan-jalan cuman ya hadiah. Cuman kebetulan di sana ada lomba skate kan di Vice World. Vice World, nah betul. Vice World, dan itu pun banyak pro juga kayak Greg Lutzka ada, Dave Lesinski gitu kayak. Wih, nih ada Yuto di sana ada. Followernya masih 2000 waktu itu. Belum kayak sekarang ya. Bareng kan kayak si Yuto itu kan kayak ada temannya, ada Koya tuh yang dari Malaysia. Betul, Jepang juga cuma tinggal di Malaysia kan. Koya Misaki ya? Nah, kalau nggak salah. Kan ada Tommy, ada Fiji kan kenal Koya. Jadi bareng tuh. Duduk nongkrong bareng gitu misalnya lagi makan. Ada Yuto waktu itu. Cuman kayak orang belum tahu Yuto Horigami siapa gitu. Terus diem-diem gitu kan sampai sekarang ya orangnya diem-diem ya, gitu beda kan. kayak kalem gitu. Ya sopan gitu kan. Pas waktu itu dia juara 2 kalau nggak salah. Cuman orang-orang kayak bilang harusnya Yuto nih juara 1 waktu itu. Cuman jurinya kayak ada yang orang Rusia, gue lupa namanya siapa. Dia yang menang, Yuto juara 2. Setelah itu jarak berapa bulan lah, langsung Yuto nggak lama. Naik kan ya. Sampai sekarangnya, wih keren. Nggak ada lawannya, nggak ada lawannya. Naijah juga ada kepikiran nih sama Yuto Naijah. Dan kayak Naijah, paling gue lagi nih gitu kan kayak. Ya udah deh, asal nggak jatuh gue menang nih gitu kan. Nih, coba ada Yuto, ada lawan nih, ada lumayan nih gitu kan. Tapi berarti pas lagi di Vice World ya, Vice World Skate Competition itu kan Ayub tapi nggak kerja kan, cuman datang nemenin atau sambil kerja? Nemenin, nggak sambil kerja. Emang paling ya waktu disuruh bikin ya kan ada 2 grup tuh yang menang yang buat videonya. Ya bikin aja video lu di sini gitu, nanti kita share di web projemnya gitu kan. Itu sih. Buat ini perjalanan aja. Ya, perjalanan aja kecil-kecilan. Nah tapi Ayub bilang dalam sebulan 2 kali. Nah yang kedua itu kan seminggu lah. Seminggu kan di Chengdu, Hong Kong gitu. Pulang nggak lama ada pertandingan Asia Skateboarding Championship. ASC itu di Shanghai. Oke. Nah yang berangkat dari Indo itu ada Sanggu, ada Georgios Adwin sama Pivi Permana. Itu skate tuh, pure skate. Waktu itu kan ada Isa kan, Om Charlie tuh. Mungkin nggak tahu dari mana, tiba-tiba dia ketemu kan, ngabarin, "Yuk, lu baru balik dari ini ya?" kata dia, "Dari Cina." "Iya Om." "Kenapa Om? Visanya masih ada nggak?" Visa. Paspor masih aman kan? "Masih lah," gitu. "Oh nggak, nemenin atlet buat dokumentasiin gitu." "Wah, boleh. Ya udah kayak mintain macam, diurusin visa, ya berangkat lagi deh. Berangkat lagi ya? Berangkat Sendiri lagi itu iya sama berdua. Kalau dari itu kan yang Om Charlie itu dia kan sebagai manajer juga, maksudnya kan dari Indo dia manajernya gitu. Sama dia juri juga sih waktu di ini, waktu di event, waktu di kompetisi. Terus ya berangkat bareng sama Sanggu, Adwin. Oh enggak, PV nyusul. Itu iya, seru lah. Itu kalau nggak salah gue sempat nonton deh kan, ada ya live-nya ya kalau nggak salah itu kan. Ada di YouTube. Karena ada. Karena
Iya, gue inget banget sih. Gue inget Ayub soalnya cerita kan berangkat gitu-gitu. Ada live-nya benar-benar. Iya, iya Heeh. ada. Skateparknya yang gede gitu kan ya? Gede banget yang Iya, bol yang gede bolnya banget. dalam banget di sebelahnya tuh ada bolnya dalam Ya, banget sebelahnya gitu. sebelahnya ada kayak pool, ada Hmm. ball, Hmm. ada ada lagi satu lagi tuh yang dalam itu tuh Hmm. ada Hmm. Hmm. beda lagi tuh. Hujan ya? Hujan nggak sih? Kalau nggak salah sempat hujan nggak? Nggak, bukan itu yang sempat Hujan, hujan, hujan kan? hujan hari pas training apa? Practice. Iya, soalnya Pas hujan. practice Nah, hujan. cuman masalahnya di channel YouTube-nya itu dipotong-potong. Maksudnya ada schedule-nya kan. Ini yang pas Iya, skateboard, iya, iya, ini iya. yang Iya, yang skateboard park, ini BMX gitu-gitu. Kayak bikin X iya, Games iya, gitu iya. lah, semacam X Games formatnya kan. Mm. Iya, gue inget tuh gue nonton terus Ayub cerita kan berangkat ke situ-situ segala macam. Itu bikin ada dokumentasi video juga. Iya, Kerja. Tapi cuman ada filming street kalau nggak? Filming street atau cuman full event itu doang? nah itu dia nggak dikasih waktu. Oh, nggak dikasih waktu. Jadi cuma bener-bener Jadi full kayak dokumentasi trip yang aja apa ya. waktu berangkat ini tuh kayak si Om Charlie waktu berangkat ini kayak kondisi kita pure ini ya pertandingan. Hmm, udah dikasih Jadi tahu kayak gitu ya. dianya Nggak dianya bisa kan kayak colongan-colongan keluar sama Sanggu eh, gitu, ngetrik pure gitu ya ya. fokus ke ini gitu. Gue kayak udah Sang ini spot nih di luar nih. Iya men. Kayak udah mau nih sama Arlin sama ini kan Hmm, sama Sanggu. hmm. Ayolah, cuman ya gak bisa gitu. Kayak lihat kalau ketahuan kan gak enak juga Iya, sama apalagi itunya. kalau misalkan cedera gitu ya lagi filming kan Hmm. malah jadi masalah ya. Terus beres pertandingan besoknya udah balik lagi. Iya benar nggak ada waktu. Cuma Tapi empat hari ya. berarti itu seru juga ya Ayub dari skateboard gitu kan bisa sampai ke Cina gitu ya. Seru Iya, banget gitu ya. Nah, kalau kalau ini kayak kalau ini Yup apa kalau misalkan kalau buat Ayub pribadi kan Ayub banyak nih kenal sama skateboard kan masuk ke ya, skateboarder skate scene ya, lah gitu gue bisa bilang Ayub masuk ke ya. scene tapi skater favorit lokal Ayub siapa kalau pribadi kan Skater favorit lokal ya karena gue sering bareng sih Rizky Gea sih Rizky Gea ya Rizky salah Gea ya. satunya. Heeh. Cuman nggak pure satu orang doang. Iya. Maksudnya kayak salah satunya Rizky Gea, Tapi kalau Osar misalkan juga kan. ditanya yang favorit memang Gea gitu ya. Memang keren sih Gea banyak banget gue Soalnya nonton ngerasain video gitu. Heeh. Maksudnya kerja bareng dia gimana Lihat gitu. langsung prosesnya gitu ya. Lihat langsung proses dia jatuhnya, dia Mm-mm. marahnya, kayak Mm-mm. dia dapat puas pas landingnya gitu, Mm-mm. euforianya gitu kan. Mm-mm. Kayak ngeliatin gitu. Mm-mm. Terus dia udah punya anak juga kan, Mm-mm. cuman masih tetap fokus di sini gitu. Mm-mm. Keren lah, keren. Oke, ya udah nih, Uh, ini kita udah lama banget nih ngebahas skateboard. Kayaknya dari mana dari awal sampai habis malah kita ngebahas skateboard. Balik lah ngebahas fingerboard deh. uh, Balik nomor lagi lagi. fingerboard lagi namanya juga channel Papan Jari harus ngomong Oh iya, fingerboard sedikit lah. ya, Eh, fingerboard. fingerboard lagi nih. Nah, gue selalu penasaran nih. Ayub dari 2009 kayak tadi kan memperkenalkan Hmm, nama sebagai UB Atabek. Bex. Nah, Atabex iya, nah sekarang jadi brandnya Ayub ya. lah. Ayub ada Ini, brand ini sekarang podcast nih, gue lagi di Atabek Studio nih, asik. yeah, Dulu lagi di namanya Atabek studionya Studio. Atabek Studio Anak-anak gitu. di mana? Ayo Atabek Studio. Atabek Ayo, Studio ayo. gitu. Jadi Ayub mempunyai sebuah brand papan ya. Papan fingerboard Mm. Atabex gitu. Ayub bikin sendiri kan, nggak dari Cina terus di grafik Enggak lah, doang, enggak lah. enggak ya, bikin Janganlah. sendiri ya. Janganlah. Bikin Enggak. sendiri. Tapi agak Jangan. agak unik kayaknya kalau gue lihat papannya Ayub beda dengan orang. Hmm. Ayub base plate-nya agak pendek ya, Ya, dikurangin. dikurangin. Itu memang personal. Maksudnya ada dua, Hmm. yang general size-nya kayak emang dikurangin semili gitu si base plate-nya. Itu memang personal preference ya. Gue sih kayaknya Nggak sengaja awalnya sebenarnya nggak awalnya sengaja. nggak sih. Gue soalnya kan kayak gue kalau lu nonton video gue sama Gung Mas kan, gue agak sedikit bilang gue lebih prefer kayaknya yang memang lebih pendek decknya karena gue nggak bisa ngelebarin jari lebar-lebar gitu. Kalau yang deck yang Nah iya panjang-panjang gue nggak iya. bisa gitu. Nah terus kan dari sana kan bikin yang general size kan Hmm. udah dapet tuh Hmm. molding yang oke-nya. Hmm. Gua press, gua bikin satu, Hmm. pas udah jadi, gua Hmm. potong tuh Om, gua Hmm. kurangin 2 mili. Hmm. Nah itulah yang gua bikin buat size gua gitu. Jadi Iya. lebih pendek nih. Ini Nah, belum ini sempet ini belum sempat bener. nyobain nih, gue kayaknya pengen nyobain, kayaknya cocok deh langsung nih kalau pakai nyobain Cuman yang punya ini Ayub. mah kayak gak sih ini kayak yang gua pakai aja sih. Cuman kalau ada yang mau gua bikinin yang size base plate ini 55 lah kalau kalian 55 mili. Mm-mm.
Kalau yang itu 58 kalau saya yang general. Nah, ini ada yang nanya nih kan tadi kan gue nanya berapa jam setengah jam sebelum kita recording, gue nanya ada pertanyaan gak buat Ayub. Ada yang nanya Atabex itu arti namanya dari mana sih awalnya? Atabex itu apa Ayub? Kan kalau anak-anak Bandung bilang abatek tuh kan. Abatek itu Obiro sama Muldan. Nama Muldan. Nah, Abatek Agung. Atabex itu tuh asal muasalnya apa? Kan namanya kan nama Ayub kan Ayub Edward ya. Ayub Edward. Bukan Lagi. Namanya bukan. siapa? Nama asli bukan itu. Tuh. Ayubnya benar. Ayubnya benar. Cuman kalau Edward itu nama ayah kan. Oh, oke. Nah, Atabex itu apa, Yub? Kalau Atabex itu ada dua. A-nya itu ada dua tuh. Ada bahasa Minang sih. Bahasa Minang. Kayaknya istri lu orang Bukit Tinggi kan, Om? Iya, Pasti tahu sih. Jadi itu Atabex-nya itu bahasa Minang, artinya apaan? Iya. Jadi A itu A tabek, jadi kedua kata A dan tabek gitu kan. A dan tabek. A itu ada dua pengertian, boleh atas, boleh anak. Okay. Nah, kalau tabek itu sebenarnya pengucapannya itu tabe. Kan. Ucapan Minangnya tabe gitu. Nah, tabe itu tuh adalah kayak kolam ikan gitu. Kolam tempat yang kolam ikan yang setahun kali lah diambil gitu, dipanen gitu apa kan. Nah, rumah gua ini yang di sini sekarang nih, posisinya di atas itu, di atas kolam itu. Jadi sejarahnya di atas itu. kolam nih rumah kan, ini rumah gua nih, yang sekarang ini nih. Nah, terus kalau yang ya jadi makanya sekarang atas kolam gitu, di atas kolam. Atas kolam. Atas kolam. Nah, sama juga A-nya itu anak kan. Anak itu pelakunya. Anak. Jadi kayak apa sih anak apa ya misalkan ya yang sebutannya kayak yang suka ngambil koin-koin di pelabuhan apa sih, anak apa sih sebutannya? Lupa apa ya? Iya itu yang nyelam itu kan. Nyelam. Nah jadi kayak pelakunya anak tabek gitu, kayak dia kayak emang kerjanya di sana ngapain lah gitu. Kayak anak sawah misalkan, kerja di sawah mulu misalkan dulu. Gitu zaman Facebook sih itu. Itu nama Facebook tuh awalnya tuh bukan sebelum fingerboard, malah jauh. Iya, kan kayak zaman dulu tuh kayak lagi keren-keren zaman Facebook itu kan, teman-teman dia rumahnya samping sawah. Namanya sawah, apa-apa tepi sawah belakangnya gitu kan. Gitu. Ada juga yang apa gitu, kali misalkan. Pinggir kali misalkan. Jadi itu tabek kan. Cuman kok keren ya? Asik iya keren namanya. Ada X lagi kan, bentuknya X gitu, bukan pakai bukan pakai K kan. X dong. X ya kan. X dong, jangan kalah jangan. Atabe dulu makanya Yobe juga kan, Yobe, Ayubi. Sekarang ada Ardi gitu. Ardi Lazuardi, Ardi Irwan Samit Fing gitu, kayak manggil masih B gitu. B. Agung juga kan B gitu. B. Karena kan kenalnya Adi Ruswood juga B gitu kan. Kenalnya Yobe gitu kan. B. Pas liatin aduh alay juga ya gitu. Oke, ini kan pertanyaan tadi kenapa Atabex, tapi Atabex ini kan jadi Ayub ngerjain sendiri ya kan, nggak outsource dari orang terus di branding gitu segala macam. Iya, proses bisanya ya banyak yang ngebantu. Iya, maksudnya kan belajar, tapi untuk proses produksi, jadi biar orang tahu kalau ini brand adalah Ayub ngerjain sendiri. Memang ya kalau memang mau support ya berarti artinya nge-support brandnya Ayub gitu kan, bukan kerjaan yang lain gitu kan. Bukan beli jadi terus di grafik gitu terus di grafik atau di rebranding keren lah. Tapi Ayub cuma fokus ke papan ya kan, fokus ke papan gitu ya. Iya, fokus ke papan. Nah, kita masih ngomongin fingerboard kan, project yang terakhir kita kerjain bareng-bareng kan, orang juga banyak tahu kan sama Ray kan, kita ngerjain kita satu volume 2 gitu. Komentarnya bagus-bagus, alhamdulillah. Kalau misalkan udah dengerin yang podcast yang di Jerman, podcast gitu kan, di situ juga mereka bilang kan kita ngerjain projectnya tuh nggak standar kayak orang bikin montage gitu, dari awal sampai habis ada temanya, editingnya seragam, walaupun memang komentar mereka kualitas kameranya beda karena masing-masing kamera kan beda-beda kamera. Tapi sesuai orang. Tapi kita berusaha sebisa mungkin editingnya bagus segala macam, komentarnya dari teman-teman bagus juga, teman-teman Bandung juga alhamdulillah bagus. Tapi kalau dari Ayub pribadi gimana tuh Yub perasaannya Yub? Karena kan Ayub dulu ikut kita volume 1 sebagai rider gitu kan. Editing gua gitu. Terus akhirnya Ayub punya ide kita dua
Ayub punya ide, Iya, kita iya, iya. dua, kita bikin kita satu volume dua. Tuh kalau kalau menurut Ayub pribadi tuh gimana perasaannya atau kesan-kesannya Ayub gitu? Diposisikan sebagai rider, sebagai Diposisikan yang ada. sebagai sebagai ya sebagai keseluruhan lah. Ayub kan ikut sebagai Oh, rider dan ya juga sih. orang yang andil besar lah di belakang project ini gitu. Ya kalau misalkan dari segi yang sebagai pemain gitu yang ada Mm, di video itu ngeliatin sama kita satu dulu sama sekarang kayak wah alhamdulillah nih triknya udah progresnya jauh beda gitu. mm, Udah progres banget gitu kan dari mm, liatin dulu. Dulu kayak duh udah iya kayak di Bandung kan kayak kalau game of skate impossible jangan pakai impossible deh pakai mm, trik yang lain deh gitu kan. mm, Nah di video itu gue impossible semuanya di impossiblein. Iya. Oke kayak wah sekarang mah udah ya udah lumayan lah udah ya walaupun yang lain banyak yang banger banget beng beng semua kan banger semua kan yang lain Eh, cuman kayak ya udahlah bagus sih udah puas gitu terus eh, kalau misalkan dari segi video ya gue kalau mencoba yang dulu bikin video skate gitu udah deh mm, editannya coba masukin ke fingerboard gitu mm. Kan kalau kayak kata anak-anak Bandung kan, Ardi khususnya kan, ini hmm, curang, Ayub paling bagus sendiri gitu kan, paling halus sendiri. ya bukan bukan sih maksudnya kayak mungkin yang maksudnya itu kayak Karena gue enggak, ada iya kalau kalau gue bilang kan Ayub memang ngerekamnya memang udah berkonsepnya seperti itu gitu kan, iya ada dual angle, terus memang udah mm, kalau bisa maksudnya dibilang bukan bukan lebih bagus lah. Ayub mungkin lebih punya konsep di awal gitu kan, bukan cuma main fingerboard tapi ya bukan lebih bagus. Ayub pengen seperti ini konsepnya gitu kan. Ya, terus kayak emang pengambilannya juga yang dulu ngerasain ngambil footage skate angle-nya gimana, Mm, ya gue aplikasi mm. ke Karena aplikasi ini jujur ke kalau gue fingerboard gue gitu. pas ngelihat videonya Ayub emang emang baru kepikiran, oh iya lo bisa ngambil dari situ angle-nya ya kan, kita biasa fingerboard ya dari depan atau dari Ya, kalau fish eye di depannya, gitu kan, Ayub terus bisa di ngambil depan dari situ, kayak oh iya ya, make sense juga, gue langsung hmm, make sense awalnya juga. tadinya kan mau dibikin yang kayak Instagram tuh, yang Hmm. gerak-gerak gitu Hmm, kan. hmm, hmm. Taunya pas gue cobain, wih ini kalau bikin 20 menit kayak gini kayak pusing juga nih mata ngeliatin nih. Keyframe-nya Emang capek, bagusnya, ngeditnya juga emang capek kan, bagusnya, iya keyframe. capek. Ngerendernya juga PR juga sih. Terus kayak kalau misalkan wah ini bagusnya emang buat single satu trik doang buat di Hmm, Instagram kayak bagus. hmm, Terus gue ini kan gue ada fish eye nih. hmm, Gue belum pernah ada fish eye nih di postingan apa gitu. Kenapa hmm, nggak di video? Emang gue coba tampil yang bukan coba beda nih, coba hmm, beda. hmm, Nyobain pas nyobain wah bagus juga nih fish eye. hmm, Terus kan karena konsepnya yang oh apa kan landscape kan hmm, kalau di Instagram kan square hmm, hmm, pas landscape oh ya deh gini aja yang lain juga landscape jadi kayak nyambung aja gitu sama yang hmm, lain pada yang lain kan juga banyak fish eye juga makanya hmm, hmm, kayak Obiro juga ada fish eye-nya hmm, Ray apa gitu hmm. Keren sih, keren beneran gue akuin, karena apa dari filming angle sih, itu ide banget buat buat gue kalau misalkan nanti gue mau filming lagi kan, sebelumnya kan gak kepikiran hmm, ngambil video dari angle-angle seperti itu gitu kalau kita, karena patokan kita hmm. kan ya udah paling di luar negeri ya main orang fingerboard, ya videonya angle-nya begitu, atau Nico Frank yang kita Ya juga sampai sekarang gak bisa ngikutin kan cara dia filming kan. dia gue sempat tanya sih ke Nico Frank dulu om Eh, makanya gue bisa gerak-gerak tuh diajarin Nico Frank oke gue nge langsung. DM nih Eh, pengambilannya bagus nih kok bisa kayak gimana gitu kayak eh, sama dia waktu itu sebelum apa sih dia naik lagi semenjak The Beric tuh mhm, makin ini lagi kan makin ini mhm, pas dulu tuh kayak masih ngebalas dia mhm, apa aja posisi pokoknya kalau main motion di motion itu di keyframe mhm, usahain papanya tetap di tengah aja kata dia gitu kan mhm, cuman yang bikin beda ya nih Frank ngeran dia karena bisa dia ngikut bisa ngikut ya, stabil lagi iya tangannya gitu, maksudnya dia iya udah dapet lah dia cara filmingnya, gokil gokil. Valentin Libar juga keren sih Tapi kalau anak-anak itu keren sih kalau yang gue suka sih sekarang, mungkin nanti kalau Ayub ada rezeki, mungkin Ayub bisa bisa nge-explore pakai itu sih, apa kayak si Eri itu 360 cam. iya iya Oh bener itu enak banget. Siapa yang anak Bandung yang bikin 360 film? ada Si- itu siapa? Siapa namanya? Sorry.
Angga, Angga ya? Angga. Nama Angga juga nama namanya. Instagramnya apa gitu kan yang kemarin dia nge-tag kan? Angker ya Iya, kalau nggak salah. Iya, iya, iya. itu kan udah mulai explore tuh dia tuh pakai 360 cam. Kalau dia udah Iya, mulai iya. niatin bakal keren tuh Kalau karena liatin bikin part bagus tuh. 360 cam kan enaknya kan ya udah kameranya taruh aja di situ tinggal kita mainin ininya nanti pas lagi editing. Iya. Nanti lah Yup kalau ada rezeki Yup di explore tuh Yup. Beli Kayaknya dulu. Ilham bakal deh. Ya. Yang itu apa? Flicky Flick. Apa sih? Instagram Flash fingerboardnya si Ilham. Flicky Flick. Oh iya Flicky ya itulah namanya. Iya, kan dia emang dia jago sih itu, sinematografer itu. Iya. Ya, kalau dia emang bikin video, ngeri sih. Kita tunggu aja lah, tantangin lah. Semoga gitu, kan. Semoga jadi pada keluar video-video. Dia kan berbikin park tuh Om. Betul. Bikin park create kan. Dia kan bikin di YouTube cara bikin parknya dulu. Ya, kan? ya. Nanti kita kalau dia bikin video mudah-mudahan dengan teknik. Sih. Feeling gue nanti dia bikin. Bagus sih. Jago lah. Jago sih. Gue lihat dari dia cara filming tekniknya bagus, editingnya bagus. Nah oke. Kan tadi kita satu fingerboarding segala macam kan. Ayub juga tadi bilang sekarang pulang balik ke Bukit Tinggi. Ya jadi nggak ada kesibukannya sekarang udah gitu aja ya. Cuman sambil nunggu pandemi selesai. Nanti rencananya gimana Yub kalau misalkan udah pandemi selesai? Apakah Yub mau ngerantau lagi balik ke Bandung atau ke Bali? Wow. Ke Bali untuk mengejar si dia. Aduh, enggak lah. Ayub apa bakal stay di Bukit Tinggi atau gimana Yub? Insya Allah sih bakal ngerantau lagi sih. Plannya ya bakal ngerantau lagi. Ya dengan mungkin gue bekerja di mungkin apa gitu. Kayak gue coba apply kerjaan. Ya. Ya mana tahu Jakarta boleh atau enggak dapat di Bandung gitu. Nah, siapa tahu ada yang nonton kan. Kalau Ayub kan berarti backgroundnya kan adalah media ya kan. Ayub video, fotografi gitu-gitu kan. Backgroundnya Ayub kan. Kalau background apa di kampus sih enggak sih sebenarnya. Gue backgroundnya PR loh. Enggak, maksudnya kan kalau ijazahnya sih PR. Ijazah PR. Oke, CV lah kita. Ijazah mah enggak terlalu kepake Yub kalau di dunia kerja. Iya benar. Tapi Ayub itu kan punya, coba gua scroll lagi nih. Ayub punya pengalaman sekitar 6 lebih 6. Hampir 6 tahun Ayub pengalaman tuh di media kan, fotografi. Video, skate itu yang bisa dijual tuh. Nah kalau ada yang nonton kan butuh jasanya Ayub gitu, silakan kontak langsung ya. Boleh lah. Instagramnya ayub.edward tuh langsung di kontak. Cantumin aja nomor WhatsApp. Nanti dicantumin. Ya. Tahu kan Ayub nanti bisa merantau lagi kan, dapat karir yang bagus. Amin. Kan, setelah pandemi kan. Tapi belum ada teman meet up di sini. Nggak ada teman meet up kan, bosen. Tapi kalau untuk project video skate atau fingerboard juga belum ada lagi kan karena memang lagi sepi ya, lagi sepi juga ya pandemi gini ya. Benar. Ya mudah-mudahan sukses lah Yub ke depannya setelah pandemi mudah-mudahan cepat berlalu gitu kan biar bisa back to normal. Apalagi tuh kalau lihat teman-teman Bandung nyariin Ayub mulu kan, Ayub balik ke Bandung. Ya soalnya yang paling kena bully nih biasanya. Nggak bisa diledekin ya sama teman-teman Bandung. Iya. Ya kangen juga sih kayak game of skate gitu, meet up pokoknya seru-seruan gitu. Kayak main sendiri itu kayak kadang di sini kan sendiri tuh di tempat coffee shop sini gitu. Terus main sendiri mungkin kadang ada orang ngeliatin ini ngapain sih masih gini-ginian gitu. Jadi kalau misalnya rame kan enak. Terus mau ke Kota Padang pun masih jauh gitu ya. Kota Padang mungkin ada tapi Padang juga nggak ini. Padang juga lagi nggak aktif sih. Instagramnya tuh ada Padang fingerboard kan. Ada. Pas gua DM kayak udah nggak ada yang ngurusin. Mungkin punya kesibukan masing-masing. Nggak ada. Pastilah. Nggak ada. Karena udah lama itu Padang fingerboard juga dulu kan bikin Instagram udah berapa tahun. Nah kalau ada cerita-cerita skateboard lagi yang mau diceritain Yuk? Fingerboard, sorry. Cerita fingerboard yang mau diceritain atau ada cerita fingerboard apa ya? Belum ini ya. Kompetisi ya, event? Ayo pernah ikut gak kompetisi fingerboard? Fingerboard paling mulai aktif lagi itu kan kayak mulai gabung sama
komunitas Bandung gitu, kayak mulai tahun 2016-an lah. Di 2017 ada event tuh di Kickfest. Di sana terus udah nggak ada lagi. Baru ada lagi tahun kemarin kan di Wigi. Jadi cuman ya setelah di Wigi yang di kota Bandungnya sendiri sering tuh ada 17 Agustus. Terus ada Expo, kita diundang juga, ngadain juga event kecil-kecilan. Jadi ada formatnya event-event kecilan kayak si apa di Jaklot kali ya gitu ya, ada tenda kita cuman dikasih tempat gitu dikasih ya. Gitu, kasih booth gitu, kayak ada yang acara Honda gitu dulu sempat tahun kemarin juga. Cuman yang 17-an gede sih itu. Iya. Kehitung gede sih yang diadain Angkel kan. Cuman karena waktu itu idenya masuk pas sudah deket hari H, jadi kayak ada posternya itu H-3 kalau nggak salah. Cuman ya tetap lumayan sih, karena Angkel juga sih yang ngebahas ininya gitu kan. Berarti kalau di Bandung rame juga sebenarnya, di luar teman-teman komunitas Bandung Fingerboard yang rutin meetup, kalau lagi ada event banyak juga gitu datang ya. Banyak, kalau taunya pas ada event ini siapa gitu. Oh, kuliah di mana? Kuliah di sini gitu. Ayo gabung. Oh iya, diajakin. Cuman kayak ada yang berapa yang akhirnya gabung, ada kan. Ada yang kayak dia kayak enggak deh, kayak mungkin pas event aja buat ngeramein gitu, mungkin apa gitu. Ya mudah-mudahan ya nggak masalah sih, tapi mudah-mudahan lebih sering ngumpul lebih enak gitu kan ya. Lebih sering ngumpul lebih enak. Makanya udah rada bisa nolihil kan semenjak meet up. Paling PR tuh dari dulu. Betul, ngomongin event yuk, apalagi di Bandung. Jadi kayaknya nih belum official, gue belum dikasih informasi officialnya, tapi kayaknya tanggal 16 Agustus bakal ada event tuh Fingerboard. Tungguin aja lah. Gue sempat udah dengar juga sih, benar. Belum official. Nanti kalau udah official kita share. Tapi buat siap-siap buat teman-teman yang di Bandung, siap-siap bakal ada acara. Yang di luar kota mungkin mau punya plan, merapat lah, disiapin, dikosongin jadwalnya gitu kan. Coba sempet-sempetin 16 Agustus di Bandung nanti bakal ada event. Mudah-mudahan besar sih, karena Ayub udah dikontak kan ya. Gue Papan Jari udah dikontak. Nanti kita tunggu officialnya aja, pengumumannya. Terus tadi Yup yang kayak gue bilang, banyak ada yang nanya-nanya kan ya lewat Instagram. Nggak banyak sih. Kan dadakan ditanya sih, tapi gue coba tanya dari Arli Hafiz. Nanya tuh, gimana rasanya landing trick backtail flip out? Nitip pertanyaan itu. Jadi rasanya tuh gimana backtail flip out rasanya? Wah, itu kayak apa ya? Dulu tuh kayak ini trik nggak mungkin nih. Ini yang benar, maksudnya impossible gitu. Karena dicolek kan, bukan di iya, bukan kok bisa gitu. Kayak kok bisa backtail gini terus kok kita susah ngepok begitu gimana, kan. Gimana gitu. Itu Arli apa sih yang nanya? Arli M Hafiz. Si Arli bukan? Iya, Arli Bandung ini mah. Iya kan? Nah, itu sih emang kojonya dia lah. Oh iya, benar. Arli Bandung. Iya, terinspirasi dari dia, Om. Dari dia ya, dia emang jagonya ya? Dia kayak tipikal triknya sama gitu. Kelebihan dia jago trisoft kan, dia jago trisoft. Cuman waktu itu dia juga nggak bisa nollie heel, sama. Paling malas lah nollie heel gitu kan. Cuman dia kalau trik obstacle-nya itu. Kalau nollie heel kan nih kena kamera nih. Nah, cuman trik andalan dia di obstacle itu dulu, kickflip backtail flip out, terus cepet gitu dia cepetnya. Lah kok bisa gitu, ngeliatin, videoin kan, gue liatin ulang-ulang gitu. Sampai nyoba-nyoba. Jadi gue taruh kan di backtailin dulu gitu. Nah ya buang-buangnya. Taunya suatu ketika nemu nih. Wih, kok bisa? Coba lagi. Oh ini gitu kayaknya, yes. Dicolek langsung ngasih gitu tahu ya? Dia kan, nih udah bisa nih. Parah, makanya pas kemarin juga kayak yang buat video pertama yang ada flip out tuh buat Arli juga tuh, ada salah satu tujuannya. Cuman masukinnya heel flip backtail, kerenan dikit. Di one up dulu, di one up dulu gitu kan. Nih Li buat Arli, gitu nih tujuannya salah satunya kayak
kasih heel flip back tail flip out gitu. Tapi kan jadinya nih balik lagi sedikit deh, kita agak track back dengan Ayub menjelaskan kayak gini kan, yang tadi gue bilang berarti Ayub kan konseptual, kayak ada back story-nya, satu track ini buat si Arli, tadi track yang terakhir buat Gea gitu kan, karena inspirasi dari Gea gitu kan. Iya ada sih banyak. Terus ada kayak gitunya juga sih. kayak ada trik yang gue suka, Ayub simple tapi gue suka. Jadi Ayub yang di ledge pertama heel flip 5-0 kick flip, terus diulang klipnya tapi Dibalikin. kick flip, heel flip. Itu flip, dari Gea sih. Itu keren Yup. Maksudnya kok Ayub kepikiran kayak gitu loh. Orang kan kebanyakan Dibolak-balik gitu. Iya, dibolak-balik gitu kan. Triknya Iya. mirip tapi beda gitu kan. Soalnya itu kayak kalau Gea juga suka gitu. Iya. Ada juga beberapa skill di luar kayak dia tuh kalau main tuh ada itu di yang Gea itu apa sih? Ngeran. Dia ngeran, ada tuh ngeran. Gue lupa ngetriknya ya. Pokoknya dia yang awalnya itu di akhirnya itu di flip, terus di rewind. Awalnya di yang satu lagi itu fake it try flip dianya. Dianya kayak dibolak-balik. Iya, itu keren ya beneran. Gue itu kan simple ya, maksudnya triknya sulit gitu, tapi nggak terlalu sulit technical banget, tapi dari sisi package-nya tuh bagus gitu gue ngeliatnya. Nih karena kan gue ngeliat sekilas pertama, ini Ayub satu trik, tar dulu ulang. Iya. Ternyata 2 trik gitu, beda kan? Soalnya nggak di slow mo juga kan? Jadi keren ya konsepnya ya, keren. Ini ada hit backside heel gitu kan? Ini ada pertanyaan berikutnya tapi gue nggak bakal nanya, dari Ardi. Lo udah tau lah kalau dari Ardi pertanyaannya nggak usah disebut. Ya. Nggak usah dijawab juga, nggak apa-apa kali ya. Nggak usah ditanya bahkan lah kalau Ardi mah nggak usah ditanya. Ya udah. Ardi, skip. Pertanyaan lo gue baca tapi gue skip. Nih ada yang nanya lebih ke arah preferensi dari Davala Andika. Kenal nggak tuh? Davala Andika nanya kenapa suka deck yang ukurannya lebih kecil gitu. Ada yang nanya kayak gitu. Karena jari kecil tuh. Nih pakai 29 juga masih segini nih tuh. Itu 29? Ini 29 panjang 93. Iya itu kan pendek, iya kan normalnya 98 kan, panjangnya normal 98. Makanya awalnya kayak main di deck yang ukuran regular gitu kan ya, splatnya panjang. Pas gua misalkan backtail gitu kayak di sini banget nih, kayak kok nggak enak ya di sini banget nih. Betul. Sampai dikomentarin Ega dulu kan. Kok gitu gitunya. Kok gitu sih bentuk jarinya gitu. Wah iya kepanjangan ini. Makanya pas udah ini udah rada bisa di sini nih sekarang nih. Jadi kan rada lumayan. Jadi itulah. Terus emang lebih enak juga. Lebih ternyata. Enak dari soal technical memang lebih enak gitu ya, yang lebih pendek. Iya karena jari sih. Cuman nih pas dicobain ke teman-teman juga pada gak enak juga. Misalkan dulu nyobain ke Agung, cobain nih Gung. Duh kependekan ininya. Kadang ke Marco, apalagi Marco. Marco pakai flat face aja bisa begitu. Marco pakai flat face aja kan bisa switch heel, nollie heel. Kan flat face kan nggak enak. Iya. Karena minggu kemarin Marco mau di ini katanya. Apa? Mau dibuang. Decknya mau dibuang. Gara-gara podcast minggu kemarin. Gara-gara flat face. Enggak. Iya. Ini udah episode ketiga. Ini sampai ntar Max Snyder komentar lu siapa sih gitu, bener gue bakalan terus benar. Gak usah. Makanya Marco sekarang lagi Renwood kan udah sama Renwood. Iya. Boleh nih kita omongin ya, boleh ya, udah ada fotonya ya. Boleh lah. Udah ada fotonya ya. Jadi Renwood ada Marco sama Ardi ya. Yang barunya El Curso. Keren lah. El Curso kan. Keren. Tadinya memang kan gue bilang yang tadinya gue harapin kan yang abis video si Obi langsung dihubungin sama sponsor nih, tapi ternyata Marco duluan nih langsung. Yang dampak dari video malah Marco dulu ya. Marco dulu. Tapi kalau si Obi mungkin cuman dampaknya dari yang orang-orang luar makin tahu lah ya kan. Obi udah dikenal. Iya. Obi udah dikenal lah. Udah dibahas. Sama apa Notorious siapa yang namanya yang kayak nama yang kayak kumis gitu loh, logo brandnya. Sering tuh mention nama Obiro sekarang. Finger komunis. Iya itu. Ya, itulah. Panjang loh namanya. Pusing namanya juga panjang. Komisioner apa-apalah itulah. Kayak lagi sering tuh. Yang sama siapa? Ya banyak lah. Terus ya itu kan kalau didengerin podcastnya kan yang dikomentarin adalah partnya Obi yang the best lah udah segala macam. Keren lah. Dari kanan kan.
Udah Rare itu, rare. bikin tren baru. Obi bikin tren, Barnabas bikin tren baru yang Keren. Ya kayak Rubik lah, tutup iya. mata, gitaran Sekarang itu juga. sekarang Aduh, makanya apa fingerboarder lokal yang di Indo udah bener-bener udah mulai nendang-nendang yang di luar nih. ya. Iya, Jadi iya. kayak di luar ngeliatin, oh, kalau Indo gini nih, Iya, scene-nya nih kayak iya. ada ini lainnya gitu. Sampai apa kan semua orang langsung pada apa kaget kan waktu si Timo, Iya, TKY nge-shout out. Ya itulah, itu produk dari kita satu lah. Langsung iya, udah shout pada out to Indonesia satu kan. Wih, Indonesia. keren. Banyak juga yang nge-DM DM gue Papanjari gitu kan, ada sampai ini apa ada yang nyangka Papanjari brand. Biasalah kalau brand Hmm, kan kontak, sponsor nggak? Bisa gue pengen disponsorin nih sama brand Indonesia sama Papanjari. Gue bukan brand, iya, gue iya, iya. bilang kita bukan brand, kita nggak sponsorin gitu. Banyak yang Media, kontak, media, gimana? sharing aja gitu kan. Ya, Dianggapnya brand. eh, eh. Nah ini kalau udah ada kalau ngobrol-ngobrol sama Ayub kan udah tadi kita ngebahas banyak tentang skate. Ini Hmm, udah 1,5 jam, lebih panjang dari Arfi nih. Arfi bukan 2 jam, Dua enggak jam ya? nih, 2 jam, Arfi 2 jam. Kita Gua udah nonton basic. 1,5 jam lebih nih ngobrol-ngobrol sama Ayub. Jadi kan udah ngebahas soal, karena gue pribadi interest banget pengen ngobrol sama Ayub dan ternyata gue baru nyadar seperti Ayub bilang, kita baru tatap muka sekarang. Kenal udah lama, baru tatap muka sekarang. Ini Banyak pun virtual. ini pun virtual, banyak banget yang mau diobrolin gitu kan. Nanti kalau udah ketemu lah mungkin ada kesempatan gue mudik udah balik kondisi normal, kita pastilah gue sempetin ketemu. Kalaupun lo masih di Bukit Tinggi tenang aja kan, gue bisa mudik sama istri gue ke Padang kan sambil Oh, liburan pernah kan. berarti kesini ya? Pernah. Gue terakhir kuliah tapi istri gue 2 tahun lalu mudik lebaran di situ. Gue di sini. Oh, lu berada di sini. Gue di sini, istri gue sama anak-anak lebaran ke Padang 2 tahun lalu. Jadi Kayaknya pernah berpapasan sama gua tuh jam gadak mungkin. bisa jadi karena Bisa aja kan. Kan karena soalnya gua tiap lebaran pasti di sini kan. karena ada Eh, kejadian pas lagi lebaran itu mereka ke Jam Gadang nggak dapat parkiran eh, terus akhirnya numpang nggak gitu-gitulah, jadi bisa jadi ketemu di Jam Gadang. Jadi mungkin waktu itu gue lagi ngapain Ya, kayak berselisih iya, set gitu iya kan. bisa jadi lah. Soalnya kalau di sini Ronin seru tuh. Oh, ini isunya Mama Angka ternyata. Iya ketemu gitu, oh ini yang gue liatin nih gitu kan. Iya, iya. Benar, 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 benar. Wah, kita udah ngebahas, pokoknya kalau ngobrol-ngobrol setiap gue lagi ngobrol sama bintang tamu pasti waktunya nggak pernah cukup, tapi nantilah kita tenang aja, nggak bisa diundang lagi kok, nggak harus cuma satu episode. Nanti kalau ada kesempatan kita Asik, ngobrol asik. lagi, ada project lain Benar, kita benar. ngobrol-ngobrol lagi. Jadi sekarang kita ke Hmm. section terakhir aja nih, biasa pengumuman sama penutup. Jadi pengumumannya adalah kalau misalkan Ayub sama teman-teman ngelihat, kita ada program baru yang kita namain finger share ya Ayub ya. Kita namain Iya, iya, finger finger share. share. Jadi itu sebenarnya bukan ide gue pribadi, gue nggak mau ngambil kredit. Itu dari ide dari satu orang fingerboarder yang kita semua kenal. Dia nggak mau disebut namanya. Dia kontak gue. Dia ikut di kita satu juga tuh. Udah gue kasih hint. Dia ikut di kita satu. Dia kontak gue. Itu tuh vol 1. Vol 2. Vol 2. Dia punya part di kita Hmm. satu Vol 2. Dia kontak gue tiba-tiba bilang, Mas, gue kepikiran nih udah lama. Dia bilang, gue punya setup banyak. Karena kan dia sponsoran kan. Dia sponsoran, Ya, jadi ya. makanya dia punya setup banyak, punya papan banyak. Dia bilang daripada gue jual, mau gue kasih deh kayak yang kurang beruntung. Dia bilang gitu kan. Gue langsung respon, oh dengan senang hati. Gue bilang gimana nih caranya, kita ngobrolin konsepnya kan, gimana caranya. Memang Ya. sekarang yang kita bikin kan konsepnya belum sempurna Yup. Jadi karena Hmm, hmm, hmm. karena beliau nggak mau disebut namanya, jadi kan melalui Papanjari. Sekarang ini yang harus kita lakukan adalah orang-orang yang butuh nge-DM ke Papanjari. Cuma Hmm. kita sekarang udah berangkat nih Yup, udah berangkat 3 papan dari beliau Ya, ya, kemarin ya. dikirim, ada satu dari Sambas. Teman-teman Sambas itu memang kesulitannya adalah mereka mungkin bisa punya papan, mereka punya setup, cuman kesulitannya ongkos kirim yang sangat mahal, jadi mereka jarang. Ya, Jadi ya, teman ya, ya. yang dari Sambas ini dia punya setup tapi setupnya papannya udah hancur, jadi dia nggak apa-apa minta dikasih papan aja nanti biar dia bisa main lagi gitu, dan janjinya bakal footaging lebih semangat karena gue sempat singgung di episode lalu, Sambas mulai rame lagi nih dari Ya, ya. Pipin Nugraha kan, dia ngumpulin lagi kan di toko tuh, kayak ada toko ngumpulin, ada park main rame lagi, terus dia Meet up di sana gitu kan. meet up di sana. Terus bilangnya juga katanya kalau di Sambas papan sharing lah, papan nggak semua orang punya papan jadi sharing, jadi Hmm. mudah-mudahan ngebantu. Ada satu
satu ini perempuan, cewek baru mau belajar main, anak sekolah. Jadi bilang kalau bisa dibantu beli punya papa, nanti dia beli yang lainnya, ya udah dikasih satu. Ini dengan approval dari yang ngasih ya. Jadi gue setiap ada yang ngomong ke gue konsultasi dulu mau ngasih gimana, mau ngasih apa enggak. Yang ketiga ada satu anak Bandung, dia katanya mau belajar main fingerboard tapi katanya nggak punya duit, jadi papan. Terus gue akhirnya ngomong tuh sama teman-teman Bandung, sama Muldan gitu kan. Gue bilang, akhirnya Muldan bilang, nih kalau misalkan yang kemarin minta papan dari Bandung itu dia udah dikirimin, cuman Muldan udah bilang, dan gue juga ngasih tau dia, kalau memang bener niatnya mau meet up, mau belajar main fingerboard, silakan datang meet up Bandung Fingerboard, pasti di welcome. Lo butuh trucks, lo butuh wheels, bisa dibantu lah, pasti ada yang punya lebih gitu kan, nggak usah khawatir. Nah itu sekarang udah 3 yang kekirim, insya Allah hari ini ada 2 lagi yang kekirim. Ada satu temen yang memang benar-benar butuh, jadi memang tinggal di daerah, dia main cuman punya papan 2, tapi ada banyak anak-anak kampungnya dia yang mau belajar tapi nggak punya duit. Nah jadi nggak punya duit, anak-anak kampung gitulah, anak-anak bocah-bocah gitu mau belajar. Akhirnya bakal insya Allah dikasih 2 papan, dan ditambah sama dari ada donatur lain yang bakal ngirim wheels sama trucks. Jadi insya Allah bakal punya 2 setup yang buat ngasih belajar teman-teman yang di rumahnya itu buat main. Iya. Jadi 5. Nah perpanjangan dari Fingershare ini memang agak tricky Yup, karena tadi kan gue bilang kita belum punya sistem yang bisa memverifikasi orang-orang itu butuh atau enggak. Kita cuman belajar dari sistem kejujuran, dan sangat disayangkan gue pakai media ini untuk ngasih tahu, sangat disayangkan banyak yang kontak ke Papan Jari minta papan, cuman pengen minta papan. Mereka punya setup gue nggak punya duit kak, gue mau ini buat pulsa internet apa segala macem. Tapi pas gue lihat profile Instagramnya gitu, gue lihat ternyata kerjaannya main game online pakai handphone, atau udah punya setup, udah punya ada video-video fingerboard. Akhirnya dengan sangat berat hati gue bilang, ini kita programnya pengen orang-orang yang benar-benar butuh, kayak kasus yang tadi gue bilang yang terakhir kan, dia pengen menyebarkan fingerboard ke daerah rumahnya, anak-anak yang memang membutuhkan. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang nonton ini, kalau memang ngerasa dirinya mampu gitu ya, gak usah cuman meminta papan gratis sama kita gitu untuk kasih. Ya mendingan gak usah minta, jangan sampai ngebohong gitu sama kita. Gue nggak punya papan apa segala macam, nggak punya duit, padahal punya gitu. Ini benar-benar buat ke teman-teman yang nggak mampu dan nggak punya, dan memang benar-benar buat dibantu. Jadi sekarang ini sih udah 5 yang kita distribusi, insya Allah yang 2 distribusi, yang 3 udah didistribusikan. Mudah-mudahan terus kita juga mau menerima input dari teman-teman yang lain kalau misalkan kita bisa nemuin sistem yang lebih enak. Karena kan kayak tahu sendiri, gue di Saudi kan gak bisa ngumpulin barang-barang terus dikirim gitu kan. Nantilah kalau kita udah punya sistem yang lebih enak, mungkin kita bikin yang lebih proper. Atau gue juga mau menghimbau nih, encourage teman-teman yang brand. Kayak kemarin kan udah dilakuin sama Plankton tuh. Plankton memang ada beberapa barang-barang reject yang masih bagus, dikasih free. Langsung aja, dikasih free, benar. Langsung aja, nggak usah lewat Papan Jari gitu, nggak usah lewat program Fingershare. Ya boleh hashtag Fingershare gitu, biar orang bisa pada tahu gitu. Tapi atau nge-tag kita forward, tapi langsung dari brand sendiri atau langsung dari pribadi sendiri, gue punya lebih mau ini. Jadi enak komunikasinya langsung. Gue bukan mau program ini harus diurusin Papan Jari, enggak. Siapapun boleh, siapapun, dan gue sarankan gitu. Jadi daripada kalian cuman punya papan yang udah masih layak pakai tapi dijual gitu-gitu segala macam, ya udah kasih aja gitu, toh bakal membesarkan scene gitu kan. Sih artinya papan gitu kan, berapa 60.000 gitu, kalau dijual ya kita kasih aja. Itu sih panjangan nih gue ngomong soal Fingershare, tapi ya itulah intinya kita harus berbagi biar banyak yang suka gitu kan. Papan, setup lebih apa segala macam, berbagi gitu. Buat teman-teman yang next lain. Next lah gue join Ya itu, atau bisa dilakuin langsung sendiri gitu. Misalkan tinggal ngupload, Atabex punya giveaway dengan tanpa embel-embel gitu, harus follow, harus like, harus nge-tag. Udah langsung aja. Nggak usah. Udah. Nanti
gini, kalau gue selalu berpikiran, Yup, kalau kita ngelakukan suatu hal yang baik-baik aja sih, insya Allah orang bakal follow lah, terserah mau follow mau enggak sih ya. Tapi kan kalau kita yang baik-baik aja, dari hasil kerja kita, konten kita, follower akan datang kok. Maksudnya yang suka sama hasil kerja kita akan datang. Kita nggak harus banyak syarat gitu kalau memang mau ngebantu Ya, gitu ya. kan. Terus pengumuman yang berikutnya, kepanjangan finger share. Pengumuman yang berikutnya adalah, kalau belum dengar, nanti gue taruh linknya di description. Kita satu volume 2 itu diliput atau dibahas di Fingerboard Podcast-nya Jerman. Kayak gue udah bilang pas lagi sama Arfi. Jadi ada Fingerboard Podcast, itu audio doang, tapi diupload di YouTube. Oli Fingerboard Hooligan dari Jerman itu punya podcast namanya Fingerboard Itu Podcast. di Jerman, orang Jerman. Orang Jerman. Jadi kalau lu sering nonton videonya Black Clover tuh, kalau bikin event, ada MC-nya tuh selalu pakai baju Fingerboard Hooligan. Itu namanya Oli. Oli itu, si Fingerboard Hooligan itu bikin podcast. Jadi dia kontak kita. Fingerboard Podcast itu. Kontak setelah kita satu keluar, kontak mereka mau bahas. Akhirnya gue kasih statement kan. Kalau misalkan belum dengar, silakan, nanti linknya ada di bawah. Video kita ada di segmen kedua. Mereka bahkan nyebutnya main news, berita utama dari episode itu. Iya, mereka nyebutnya gitu. Wah, keren sekali. Kita berita utama dari episode itu ada di menit 14 detik 25 ngebahas tentang kita satu. Jadi itu ada sedikit statement dari gua tentang kita satu, dan ada komentar juga dari mereka bagaimana mereka nonton, dibuktikan dengan mereka nyebutin favorit partnya satu persatu gitu, nyebut triknya Arfi, nyebut Obi, nyebut siapa, nyebut Barnabas gitu kan. Jadi mereka sambil nonton gitu. Mereka udah nonton dulu. Pas podcastnya udah nonton dulu. Jadi mereka ngasih review hasil nonton mereka gitu. Bagus sih, support juga mereka, di follow. Terus kita as usual lagi, tadi yang kemarin gue bilang follower kita masih, yang nonton masih banyak yang belum follow, udah nambah sih sedikit, tapi jadi follow account Papanjari, follow account Fingerboard Podcast, itu support kita dengan follow di YouTube. Terus paling kita sekarang langsung ke pengumuman pemenang aja nih, karena udah terlalu lama. Pengumuman pemenang episode lalu, Yup, gue akan share screen ya. Gue juga ikutan kok. Oh iya bener, kalau Ayub langsung menang mantap juga ya. Langsung gue akan share screen dulu ke Ayub. Kelihatan ya Ayub ya? Kelihatan. Okay. Ya. Ini mudah-mudahan nggak rusak kayak kemarin. Jadi ini link video yang kemarin. Jawabannya adalah apa Ayub? Kalau Ayub ikutan? Pertanyaannya kemarin apa sih? Triknya Arfi pas lagi ya. Biar adil. Trik. Frontside atau FS? Ada yang jawab FS nih. FF Impossible. Bukan Impossible, Hospital. Hospital. Oh iya, Hospital. FS Hospital. Ya udahlah, Hospital aja ya. Soalnya ada yang jawab FS, ada yang jawab Frontside. FS. Nah, nanti kalau misalkan yang dapatnya nggak pas, kita ulang lagi lah. Jadi ini videonya. Okay. Ini jawabannya adalah Hospital ya, Hospital Flip. Oh, Hospital aja ya. Hospital. Ada 14 orang yang komen. 14 orang, kita lihat siapa yang bakal menang. Ya, pakai kata-kata hospital semua kan. Yang menang powerbank yang besar dari Hendra. Nanti bakal langsung dikirim sama Hendra dari Handrems. Ini yang menang. Ada tuh nama gua tuh, Cip untuk tuh. Ya, ini mah nggak boleh. Ini mah diulang. Ini gimana ceritanya coba? Gimana Ray? Disuruh ulang. Aduh. Ya udahlah ya, random namanya ya. Ya mau gimana? Random ya. Yang dapat Ray. Aduh. Kenapa Ray? Kirain gua, Om. Kenapa Ray gitu? Gua deh. Nanti lu Ray gitu. Lu minta sama Ray buat gua gitu ya. Berarti kayaknya podcast ini kayaknya harus langsung bertiga ya. Iya, seharusnya ya. Namanya dia nggak ada, tiba-tiba namanya muncul dan di hadiah. Jadi Ray selamat ya, Ray dapat ya. Frontside Hospital Flip by Stoli. Keren. Ini udah. Aduh. Ray sekali lagi selamat. Ray tinggal kontak lewat email ya Ray, biar bisa gue record. Jadi jangan lewat Japri. Keren lo Ray. Ray kan kerjanya Japri gue mulu tuh setiap hari kali. Sampai capek, udah kayak pacar gue ngejapri mulu. Ray harus bikin video spesial tuh buat
Betul. Rem. Jadi Ray email ke papanjariofficial@gmail.com, nama lengkap, alamat, nomor telepon buat nanti dikirim langsung sama Hendra atau Ray masih di Jogja apa udah di Jakarta tuh? Ya kalau udah di Jakarta silakan janjian sama Hendra lah. Gimana Jakarta caranya? kayaknya. Kayaknya kalau dari Jakarta bisa janjian langsung sama Hendra. Paling karena Ray yang menang, special requestnya tuh kayak Ayub bilang harus ada video dari Ray. Ada videonya. Harus ada videonya nih, pakai powerbank ya, powerbank yang dari Hendra nih, powerbank yang besar. Ray Inward Hill. Ray Inward Hill. Nah, terus sekarang ke ini bagian yang 2 segmen terakhir ini yang paling ditunggu sama yang nonton sebenarnya, Yup. Mereka nahan-nahan dari lama-lama ya. Dinahan dari awal sampai ditanya mulu kan sama si Reza Rizard Gaming, Om berapa lama videonya? Jadi pengumuman pemenang yang beruntung adalah Ray, yang sekarang giveaway episode 5 ada sebuah papan dari Atabex ya, Yup ya. Papan dari Atabex. Sorry Yup, ini including foam tape atau papan doang? Biar Papan doang. Papan doang ya, papan doang. Ya. Kalau mau beli foam tape, beli support Yogyakarta Fingerboard, Warung Warung Mangwood. Itu banyak yang ada HJR segala macam lah. HJR, Enak Tape. Pokoknya harus support teman-teman brand yang lain. Nah, ini Ayub support kita dengan cara bakalan ngasih satu buah papan Saka. Pertanyaannya apa Ayub? Dari Ayub deh pertanyaannya. Tanyanya yang mana ya? Bebas sih. Kalau Mangga ada nggak kira-kira apa yang kayaknya enak nih gitu, sama Mangga aja dia bebas. Kayaknya nah yang gini aja lah, yang gampang ya, yang gampang. Ayub tadi bilang dapat dari skateboard, ada kedapatan rezeki 2 kali, trip paling menyenangkannya tuh ke Cina. Nah, ya. Ayub nyebut dua kota kan? Kota yang pertama sama kota yang kedua. Sebutin kota yang pertama deh. Ayub ke kota mana yang Ayub menang dari Pro Jam, itu ke kota mana sama Akita Mesah ya? Berdua ya? Iya. Nah, kota mana benar. Di kota mana? Jadi sebut aja kotanya, jangan sampai salah lah ya. Pokoknya cuma satu kata, kota apa. Ayub pergi ke Cina yang pertama kali, yang kesempatan dari Pro Jam. Nanti pemenangnya bakal kita undi di minggu depan, episode ke-6, yang dapetin deck Saka series dari Atabek ya, bukan Abatek. Abatek. Nah, sebelum kita cabut nih Yup, ditutup, ada kata-kata terakhir nggak Yup dari Ayub? Ada. Gimana Yup? Yang pertama gue semoga yang kayak skateboard lagi, fingerboard di Indonesia skateboard juga harus. Iya, skateboard juga kayak dulu lagi gitu. Vibe-nya kayak dulu lagi gitu, kayak emang rame banget gitu. Gimana-mana ngeliput. Semoga bisa balik lagi ke titik itu gitu. Amin. Dan tetap ada lah. Dan gue juga pribadi semoga masih bisa terus-terusan main, bisa ada di scene terus. Dan terakhir gue mau terima kasih sih Om buat seseorang telah mengsignaturkan tag ini. Gimana sih? Kelihatan gak sih? Gimana deh? Bacaannya apa deh buat yang gak kelihatan? Dari one and only. Dari the one and only. One and only Gung Mas. Wih. Thank you. Ayub dikasih papan. Jadi dulu gue punya deck Fingerplan kan dulu nih, Fingerplan, Blank. Pas kebetulan podcast kemarin, ini kayaknya nih seru nih ditandatanganin. Jadi kan lewat Om Angga juga kan, boleh nggak? Ini nggak? Nih, kan ngirimin deck juga kan ke sana. Tiba-tiba, sekalian lah yang Fingerplan dikirim, minta tanda tangan. Jadi ada tanda tangannya ya, Gung Mas ya? Jadi, lumayan lah buat dipajang. Mantap. Nambahin koleksi tuh di belakang ya kan? Yoi. Itu rare itu. Nut belum ada nih Om. Nut belum ada nih. Bajunya ada, tapi baju masih muat gak tuh bajunya? Nah, baju nggak nemu, gue nyari-nyari kan. Aduh, baju yang merah itu di mana ya? Itu baju 17 Agustusan, Yup. Itu. Iya, pas banget kan. Besok mau Agustus, warna merah, terus logonya putih kan. Indonesia. Oh iya. Iya, benar. Oke. Jadi kata-kata penutupnya itu ya. Makasih banget Ayub. Kalau dari gue pribadi, buat Ayub makasih banget buat dedikasinya nih. Ayub dari dulu walaupun gak ada temen kan, dibilang dari Bukit Tinggi tetap main. Ayub tetap usaha kontak kita yang jauh di Jakarta sama Bandung sama se-Indonesia. Terus dengan koneksinya Ayub dengan skateboard, Ayub tetap bawa fingerboard. Dan dedikasi yang terakhir yang dikasih sama Ayub tuh buat kita satu volume 2. Itu keren banget. Bareng-bareng tapi itu keren banget. Maksudnya
ya gua aja sampai sekarang masih gua tonton terus. Buat Ayub makasih sekali lagi, buat teman-teman yang lain gua nggak pernah capek-capek mau ngucapin makasih buat penonton setia podcast yang dari kalau premier selalu datang. Ayub salah satunya, ada Arfi bahkan suka online dari LA, Gung Mas kadang-kadang suka nonton gitu walaupun silent chat, dia nggak ngebaca nggak ngechat apa segala macam tapi nonton. Buat itu kalau di YouTube namanya Reza Gaming yang selalu nungguin. Kalau gue lupa kalau Ya, di Instagram tuh handle-nya apa. Dia selalu penonton setia. Mas Denny Citra dari Batam. Pokoknya kita tuh punya ada komunitas setia untuk banyak ya khusus podcast lah, minimal dari berbagai daerah ya. adalah 10 sampai 15 sampai 20 orang yang setia nonton premier dan yang setelah itu nonton. Jadi makasih banget buat mereka, buat kalian semua nih yang nonton, terus support kita Papan Jari. Mudah-mudahan kita terus ngasih konten yang original, yang full fingerboard buat kalian semua. Mudah-mudahan gak bosen sama kita. Terus gue juga bisa janjiin untuk minggu depan kita bakal kedatangan legend nih. Wow, Sedikit intro, legend dari Bandung. Kalau kemarin kan Jakarta gitu kan, Arfi legend gitu dari kan. Bandung. Ini Menarik tuh. nih kita bakal ada seorang legend minggu depan dari Bandung, tapi gua nggak mau nyebutin biar ada suspense dulu. Insya Allah minggu depan gak ada halangan kita record untuk episode ke-6. Kita bakal ngumumin Mantap. pemenang Atabex. Terus buat brand-brand yang mau support acara kita ini dengan cara ngasih giveaway, silakan kontak gue dengan senang hati. Gue memforward ada giveaway misalkan lewat sini brand apaan aja, mau ngasih produk, mau ngasih apapun. Kalau nggak ada ya mungkin giveaway-nya ya dari kita lagi, kaos. Cuman kita punya itu karena kita nggak punya produk. Ya dah, kita tutup sampai sini. Makasih buat Ayub, makasih buat semua yang udah nonton. Sampai jumpa lagi Sama-sama di makasih juga ngobrol Papan santai. Jari, Mangga. Iya, makasih. Sampai Danke. Sukron. Sampai jumpa lagi minggu depan. Ciao. Thank you ya. Oh, bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.